Bab 11, Kecepatan Reaksi. Penerjemah, Bangsa Terjemahan Editor, Terjemahan Nation. Jiang tua tampaknya cukup percaya diri, kata instruktur kepala, Wu Tong, sambil tertawa, tetapi tatapannya mendarat pada Luo Feng. Semua orang di tempat kejadian sedang menonton Luo Feng dan menunggu hasil tesnya. Luo Feng berdiri di depan mesin dan melepaskan kekuatan ledakan dari pinggangnya. Tubuhnya sedikit berubah dan meningkatkan kekuatan dari pinggangnya bahkan lebih. Dalam sekejap, semua kekuatan ditransfer ke lengannya. Tinju Luo Feng seperti panah yang ditembakkan dari busur di bawah bulan purnama, meninggalkan buram. Dengan suara, peng, tinjunya menghantam mesin. Setelah dia melemparkan pukulannya, Luo Feng merasa senang rasanya melempar pukulan itu, semua kekuatan menyertainya. Dia melihat layar dan melihat. 1101 kg. Baik. Tidak buruk, banyak pejuang di tempat kejadian segera memujinya. Instruktur kepala, Wu Tong, menggosok dagunya dan mengangguk, bukan anak muda yang buruk. Pastikan untuk tidak pernah kehilangan senter, Anda saat melempar pukulan Anda. Jika seseorang mengabaikan segalanya dan hanya menginginkan hasil yang lebih tinggi untuk kekuatan tinju, ia akan kehilangan pusatnya, Pukulan itu mungkin lebih kuat. Namun, melawan monster, kehilangan pusat, Anda adalah bunuh diri. Tidak buruk, tidak buruk. Haha, anak ini Luo Feng memiliki kemampuan tempur yang hebat, instruktur, Jiang Nian, tertawa, dia dengan mudah mengalahkan 3 anggota elit yang memiliki tingkat kekuatan dan kecepatannya. Luo Feng senang setelah mendengar pujian instruktur dan kepala instruktur. Dia mengalami koma 2 kali ketika dia masih muda, yang menyebabkan peningkatan kekuatan dan kecepatan. Sejak saat itu, ia membuat rencana untuk menjadi petarung terbaik. Seorang pejuang yang sangat bagus membutuhkan kemampuan tempur yang hebat. Di masa remajanya, meskipun ia belum bergabung dengan dojo limit saat itu, ia mencari beberapa dasar seni bela diri dan berlatih sendirian di rumah untuk menimbun pengalaman. Inilah mengapa kemampuan bertarungnya begitu besar. Tauge yang bagus. Yap, lulus. Kepala instruktur Wu Tong secara acak mengambil ID lain dan memindai, selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan kembali ke tempat di mana peserta ujian seharusnya tinggal. Tidak buruk, gila, Yang Wu tertawa. Luo Feng tersenyum. 8 dari mereka dengan cepat menyelesaikan tes kekuatan, dan hanya 1 yang gagal dan didiskualifikasi sebagai hasilnya. Kekuatan tinjunya hanya 892 kg, yang dekat. Jadi untuk tes berikutnya, tes kecepatan, hanya ada 7 orang yang tersisa. Kepala instruktur Wu Tong berjalan menuju penguji kecepatan dan menyalakan sakelar. Satu persatu, dalam urutan terbalik. Pertama, Yang Wu, instruktur kepala Wu Tong memerintahkan. Yang Wu adalah yang terakhir untuk menguji kekuatannya sehingga dia akan menjadi yang pertama untuk menguji kecepatannya. Yang Wu menarik napas dalam-dalam. Dia mengikuti ujian prospektif fighter hampir 10 kali dan gagal dalam tes kecepatan setiap kali. Saudara Yang, kamu bisa melakukannya, Luo Feng menepuk bahu Yang Wu. Perhatikan aku, Yang Wu mengatur napasnya dan berlari di trek. Instruktur Jiang Nian mengerutkan kening menonton ini. Yang Wu juga dari bagian Xi'an, tetapi dia telah gagal dalam tes kecepatan berkali-kali. Berlari. Yang Wu menginjak permukaan lantai dan membuat suara rendah. Dengan kekuatan lengannya dan start peledaknya, dia dengan cepat melaju ke kecepatan maksimumnya. Uratnya menyembul di wajah parutnya dan dia berlari sambil mengepalkan giginya. Dia bahkan melolong rendah setelah menyelesaikan tes. Saya harus melewati ini. Yang Wu berhenti dan melolong di dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat Luo Feng memberinya jempol. Setelah melihatnya, Yang Wu merasa seperti dia pergi ke surga. Haha, Yang Wu, semoga sukses. Anda benar-benar lulus, instruktur, Jiang Nian, juga tertawa segar. Yang Wu berlari dan melihat layar, 25,1 meter per detik. View, sangat dekat, bahkan Yang Wu tertawa. Jika kondisi tubuhnya sedikit lebih buruk, dia mungkin belum mencapai 25 meter per detik. Jika demikian, maka dia akan gagal sekali lagi. Yap, lulus. Kepala instruktur Wu Tong juga tersenyum. Selanjutnya, semua orang melakukan tes satu persatu. Karena Luo Feng adalah orang kedua yang mengambil tes kekuatan, ia adalah orang terakhir kedua yang mengambil tes kecepatan. Sekarang giliran Luo Feng. Luo Feng, instruktur kepala Wu Tong berteriak. Lakukan yang terbaik, gila. Lebih baik kita mengikuti ujian tempur-tempur bersama-sama, Yang Wu mendorong dan Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan ke trek dan menyesuaikan pola pernapasannya. Dia dengan ringan melompat 2 kali di tempatnya. Luo Feng tidak seperti Yang Wu, yang merupakan tipe kekuatan kasar, dia memberikan perasaan santai. Suara mendesing. Tepat ketika dia mengerahkan kekuatannya, Luo Feng seperti macan kumbang yang kecepatannya tidak cocok.
Dia membawa angin kencang bersamanya saat dia melewati wilayah pengujian kecepatan. Anda bisa tahu hanya dengan mata Anda bahwa kecepatan Luo Feng secara signifikan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Aku merasa seperti itu tidak apa-apa, Luo Feng menoleh dan melihat Yang Wu memberinya jempol. Bahkan kepala instruktur Wutong dan instruktur Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala mereka dalam pujian. Luo Feng berjalan dan melihat layar. 28,6 meter per detik. Kecepatan bagus, ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada tanda kelulusan. Instruktur kepala Wutong tertawa dan mengangguk. Terakhir, Tongguan. Setelah tes kekuatan, 1 orang dieliminasi. Selama tes kecepatan, 2 orang tersingkir. Sekarang hanya ada 5 orang yang tersisa. Tes ketiga adalah ujian kecepatan reaksi. Ikuti saya, kepala instruktur Wutong membawa kelompok pejuang dan 5 orang yang tersisa dari ujian sebelumnya. Mereka tiba di ruang pengujian kecepatan reaksi yang terhubung ke ruang pelatihan. Ruangan itu sekitar 100 ping. Tentu saja, dibandingkan dengan ruang pelatihan raksasa yang beberapa ribu ping besar, ruang kecepatan reaksi ini jelas jauh lebih kecil. Hanya ada mesin besar yang tampaknya berharga yang diletakkan di lantai. Di depan mesin itu ada sesuatu yang tampak seperti pistol berlubang 6. Namun, ada beberapa lusin lubang di mesin itu, jadi ada lebih banyak tempat menembak daripada pistol Gatling. Pertama, Tongguan, instruktur kepala Wutong menginstruksikan. Pria berjanggut penuh segera melangkah di depan pistol. Dia berada di lingkaran yang memiliki diameter 3,6 meter. Klater. Sakelar dihidupkan. Lampu merah mulai memancarkan di atas batas lingkaran. Sepertinya pejuang di dalamnya dikelilingi oleh tirai merah. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan lingkaran. Setelah Anda meninggalkannya, itu dianggap gagal. Jika tubuh Anda bersentuhan dengan lampu merah, Anda kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wutong selesai mengatakan itu, ia berjalan ke penguji kecepatan reaksi dan menekan banyak tombol dan menyesuaikan daya. Ada banyak level daya yang berbeda. Yang terendah dimaksudkan untuk anggota perantara. Dan yang tertinggi dimaksudkan untuk pejuang top. Mulailah. Kepala instruktur menekan tombol merah. Bip-bip, meriam raksasa mesin mulai berputar dan semua lusin barel mulai memancarkan lampu merah. Ada yang cepat dan lambat dan bahkan lintasannya tidak stabil. Itu sangat kacau dan berantakan. Kemudian mulai menembak dengan cepat di dalam lingkaran. Pria berjanggut itu menatap di depannya dan terus-menerus menghindari kanan dan kiri dan di antara peluru berwarna merah. Peu! Peu! 2 hit berturut-turut. Namun, peluru ini seperti karet dan tidak memiliki kekuatan dan kecepatan, sehingga mereka tidak terluka. Waktu berlalu dengan lambat. Pria berjanggut itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan timer mencapai 1 menit. Terusak, setelah instruktur kepala Wutong menekan tombol, laras dengan cepat terhenti. Layar tampilan tengah menunjukkan sejumlah besar informasi. Dalam 60 detik, 57 hit, dan 3 kontak dengan lampu merah. Didiskualifikasi. Kepala instruktur Wutong berkata ketika dia mengembalikan kartu identitas pria berjanggut itu kepadanya. Baru saja meleset dari sasaran, pria berjanggut itu mengepalkan giginya dan berjalan keluar dari lingkaran saat dia menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Luo Feng, perintah instruktur Wutong. Setelah bertabrakan dengan Yang Wu, Luo Feng berjalan ke lingkaran. Saat Luo Feng berdiri di lingkaran dan menghadap meriam mesin, dia menarik napas dalam-dalam. Sebelum memasuki dojo, ia terus berlatih di rumah. Luo Feng paling bersinar dalam ujian menghindari ini. Sebelum ujian SMA, saya tertabrak sekitar 50-55 kali dalam 60 detik. Sekarang tingkat kebugaran tubuh saya meningkat, dengan meningkatnya waktu reaksi saya, lulus ujian ini tidak masalah sama sekali. Ingat, jangan tinggalkan lingkaran bagaimanapun juga. Jika Anda meninggalkan lingkaran, Anda langsung gagal. Jika Anda bersentuhan dengan lampu merah lingkaran, Anda kehilangan poin. Setelah instruktur kepala Wutong mengatakan itu, ia menekan tombol merah. Bip-bip. Laras penguji kecepatan reaksi mulai berputar dengan cepat. Puluhan barel meriam semuanya mulai memancarkan lampu merah dan segera menembakkan peluru karet dengan cepat. HM. Luo Feng menatap ke depan dan dengan cepat menghitung posisi di kepalanya. Seolah-olah dia adalah kucing yang tangkas, dia terus-menerus menghindari ke kiri dan ke kanan dan menghindari peluru satu persatu. Tentu saja, beberapa peluru terlalu cepat untuk dihindari, jadi dia hanya bisa tertembak. Ketika Luo Feng menghindari, banyak pejuang mulai berbicara. Anak ini tidak buruk, kecepatan reaksinya luar biasa. Memang, dia cepat dan memiliki dasar dan bentuk yang bagus. Lihatlah, kakinya seperti bantalan kucing, ia tidak pernah kehilangan keseimbangan setelah setiap belokan, yang memungkinkannya untuk dengan cepat mengubah arah. Bentuk ini.
Jika dia bukan jenius atau tidak bekerja dengan pahit selama 10 tahun, maka tidak mungkin dia bisa memiliki fondasi yang kuat seperti ini. Semua pejuang di tempat itu kagum. Tingkat kebugaran pejuang bisa dilatih. Namun bentuk dan keterampilan semuanya bergantung pada pengalaman. Tingkat kebugaran tubuh yang lebih tinggi tidak sesuai dengan bentuk yang lebih baik. Toot, setelah menekan tombol, meriam mesin mulai melambat dan sejumlah besar data ditampilkan. Dalam 60 detik, 28 hit, 0 kontak dengan lampu merah. Luar biasa. Kepala instruktur Wutong tersenyum, tidak buruk, Luo Feng. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Setelah dokumen resmi tiba dan data Anda direkam, Anda akan menjadi calon pejuang. Setelah ujian, sertifikat resmi akan dikeluarkan dan catatan Anda dikirim ke agen informasi kewarganegaraan dalam waktu 7 hari. Luo Feng dengan erat mengepalkan tangan kanannya. Aku akhirnya berhasil. Saya akhirnya menjadi calon pejuang. Luo Feng, 1 Agustus menandai tanggal ujian tempur-tempur. Tiba di limit hall saat fajar. Di bawah bimbingan seorang instruktur, Anda akan pergi dengan calon pejuang lainnya untuk berburu monster di luar pangkalan manusia. Setelah Anda lulus ujian itu, Anda akan menjadi pejuang sejati. Instruktur Jiang Nian tersenyum ketika mengatakan itu. Bab 12, Wu Xin Xiang Tian. Oke, Luo Feng dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Instruktur kepala Wutong, yang berada di sebelah penguji kecepatan reaksi, tertawa. Oke, selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan menuju Yang Wu, yang menunjukkan kebahagiaan. Yang Wu berkata dengan suara rendah, "Selamat gila, sekarang Anda adalah calon pejuang. Setelah Anda lulus ujian tempur-tempur, Anda akan menjadi pejuang sejati." Luo Feng juga menjawab dengan suara rendah, "Saudara Yang, saya yakin Anda akan lulus tes kecepatan reaksi tanpa masalah. Ketika saatnya tiba, mari kita ikuti ujian tempur bersama." Oke, Yang Wu bersemangat. Setelah itu, Yang Wu dan Luo Feng memusatkan perhatian mereka pada peserta ujian saat ini. Segera setelah itu, 2 orang mengikuti tes. 1 berhasil dan 1 gagal. Terakhir, Yang Wu. Kepala instruktur Wutong berteriak. Yang Wu menarik napas dalam-dalam, dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Karena dia selalu terjebak pada tes kecepatan, ini adalah pertama kalinya dia akan dapat menunjukkan kecepatan reaksinya di aula batas. Pergi untuk itu, mendorong Luo Feng. Jangan khawatir. Yang Wu mengambil langkah besar ke lingkaran merah dan kepala instruktur Wutong menekan tombol. Laras mesin mulai berputar dan mulai menembakkan peluru karet dari selusin barel, yang menutupi seluruh lingkaran. Yang Wu bergerak dengan cepat di dalam lingkaran. HM? Luo Feng memperhatikan gerakan Yang Wu dan terkejut, saudara yang tampaknya cukup kaku. Dia tidak sefleksibel saya, tetapi efisiensi tekniknya tampaknya tinggi. Dia berkelit dengan selisih kecil, dia tidak menggunakan diameter lingkaran 3,6 meter. Setiap kali dia menghindar, dia hanya maju selangkah mundur kiri-kanan. Area pergerakan Yang Wu kecil, tapi tingkat menghindarinya tinggi. Teknik ini memang berguna dalam pertarungan sungguhan. Namun, Anda harus sangat tepat. Jika bahkan ada satu kesalahan, maka cakar binatang itu akan merobek tubuh pejuang. Luo Feng mengevaluasi dalam hatinya. Setidaknya bagi Luo Feng, ini sepertinya teknik yang efektif namun berbahaya. Rasanya seperti menari di ujung pisau. BIP. Semenit kemudian berlalu, dan meriam mesin berhenti berputar. Dalam 60 detik, 52 hit, dan tidak ada kontak dengan lampu merah. Anda lulus, kata kepala instruktur Wutong. Yang Wu, yang masih di dalam lingkaran merah, mengepalkan tangannya dengan erat. Nadinya jelas di bisepnya dan matanya mulai robek. Untuk hari ini, dia telah menunggu terlalu lama. Akhirnya, ia telah mencapai mimpinya. Hanya ada 1 langkah tersisa sampai pangkat petarung legendaris. Instruktur kepala, Yang Wu, Wutong mengerutkan kening, teknik menghindar Anda termasuk dalam kelas, Ruwei. Saat bertarung sampai mati dengan monster, kamu menggunakan gerakan kecil untuk membiarkan serangan mereka nyaris merindukanmu. Karena Anda tidak banyak bergerak, Anda dapat membuat lebih banyak gerakan dalam jumlah waktu yang sama, meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, teknik ini sangat sulit. Bahkan jika kamu memperkirakan cakar binatang buas itu akan merindukanmu dengan 2 cm, jika bahkan 1 kesalahan dibuat. Cakar itu mungkin menebas tubuhmu dan membelahmu. Saat bertarung dengan monster, kamu mungkin akan mati saat kamu membuat kesalahan. Begitu. Aku menyarankanmu, saat bertarung dengan monster, cobalah untuk menghindar sedikit lebih jauh. Beri diri Anda lebih banyak ruang, kepala instruktur Wutong menekankan, dengan kekuatan Anda saat ini, lebih baik bagi Anda untuk menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dengan melakukan itu, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang Wu terkejut, tetapi segera mengangguk, ya, kepala instruktur. Yang Wu, ingat kata-kata kepala instruktur. Hindari pikiran serakah dalam seni bela diri Anda.
Kelas Rue sangat kuat, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu, maka tidak akan ada gunanya. Jika Anda mencoba untuk melakukannya dengan paksa, maka Anda akan menjadi peniru bagi orang lain untuk menertawakan, instruktur Jiang Nian mengatakan kepadanya dengan serius. Instruktur kepala Wutong tertawa, oke, 3 peserta ujian telah lulus ujian tempur prospektif kali ini, Luo Feng, Bai Yang, dan Yang Wu. Luo Feng, Yang Wu dan Bai Yang telah menekan sukacita dan kebahagiaan mereka. Jika bukan karena para pejuang senior di sekitarnya, maka mereka mungkin akan berteriak kegirangan sekarang. Semuanya, tugasmu selanjutnya adalah menandatangani kontrak ujian tempur. Ayo lakukan. Saat dia mengatakan itu, kepala instruktur Wutong memandang ke arah seorang pria berambut perak dengan jubah hitam dan tertawa, maaf karena membuatmu menunggu begitu lama, Kapten. Maaf, ayo kita pergi. Kapten. Luo Feng dan 2 lainnya terkejut. Instruktur kepala adalah kepala aula batas kota Yang Yo dan memiliki otoritas besar. Jika dia mengatakan, Kapten, lalu siapa di dunia ini yang berambut perak itu? Pria berambut perak itu memindai Luo Feng dan kelompoknya. Untuk sesaat Luo Feng merasa mata pria berambut perak itu seperti ruang yang tak terbatas, dan tiba-tiba dia tersedot ke dalam. Dia bergidik dan sadar kembali. Apa yang baru saja terjadi? Luo Feng segera menemukan bahwa Yang Wu dan Bai yang di sebelahnya memiliki ekspresi yang sangat lamban. Sungguh menakutkan, hanya satu tatapan dan itu benar-benar mengacaukan kita, Luo Feng kaget di dalam. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika 2 orang bertarung, maka tatapan lawan bisa mengacaukan kesadaran Anda sebelum pertarungan dimulai. Pada saat Anda mendapatkan kembali ketenangan, Anda mungkin sudah ditusuk hati oleh lawan Anda. Pria berambut perak itu tersenyum dan menatap Luo Feng dengan heran. Nak, bakat yang bagus. Bekerja keras, pria berambut perak itu sedikit tersenyum ketika mengatakan itu. Tekad yang bagus juga. Kepala instruktur Wutong mengangguk puas. Instruktur kepala Wutong dan pria berambut perak itu segera pergi. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi padaku? Yang Wu dan Bai yang baru saja sadar. Ketika mereka mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi, mereka berkeringat dingin. Tidak peduli apakah itu Yang Wu, Bai Yang, atau Luo Feng. Mereka belum pernah melihat seseorang yang menakutkan seperti pria berambut putih itu. Pria berambut putih ini telah mengawasi kita sepanjang waktu. Namun, sampai sekarang, saya belum memperhatikan kehadirannya sama sekali. Luo Feng kagum, tanpa suara sama sekali, sepertinya dia tidak pernah ada. Luar biasa. Jangan tunggu. Ketika Luo Feng mencoba memikirkan seperti apa wajah pria berambut perak itu, dia terkejut menyadari. Dia hanya ingat mata yang memikatnya dan tidak bisa mengingat wajahnya sama sekali. Kamu bertiga, datang ke sini. Instruktur Jiang Nian dan para pejuang bersamanya tersenyum ketika mereka melihat 3 datang ke ruang pelatihan. Mereka meninggalkan ruang pengujian kecepatan reaksi dan memasuki ruang pelatihan besar. Ini adalah kontrak untuk ujian tempur. Salah satu pejuang veteran yang gemuk mengeluarkan 3 kontrak dari sudut aula. Setelah kamu bergabung dengan ujian tempur, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab atas kematianmu. Tentu saja, tingkat kematian dalam ujian tempur sangat rendah. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang menerima kontrak dan membalik-balik isinya. Tingkat kematiannya rendah, tetapi tingkat cederanya tidak. Seorang kasar botak berkata dalam ujian tempur, kamu bertarung dengan monster sampai mati. Tentu saja ini adalah jenis perburuan yang paling dasar. Ketika Anda secara individual pergi ke zona bahaya untuk berburu monster di masa depan, bahaya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ujian tempur. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati tahap ini, maka kamu tidak punya hak untuk menjadi petarung. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang saling memandang. Kontraknya sederhana, poin utamanya adalah bahwa jika kematian terjadi dalam ujian, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab. Mereka bertiga tidak ragu-ragu dan segera menandatangani nama mereka di dokumen. Baik. Instruktur Jiang Nian, yang ada di samping mereka, tersenyum, bagus. Hari ini adalah 1 Juli, jadi ada 1 bulan lagi sampai ujian yang sebenarnya. Di bulan ini Anda harus melakukan persiapan yang tepat. Oh ya, instruktur Jiang Nian berjalan ke keyboard di sampingnya dan dengan cepat menekan beberapa tombol. Segera, sebuah layar besar ditampilkan di dinding aula pelatihan, dan sebuah artikel muncul. Itu disebut teknik energi genetik. Luo Feng menahan napas. Alasan mengapa para petarung memiliki tubuh yang kuat, mengapa beberapa petarung top dapat melampaui kecepatan Mach. Mengapa pisau mereka bisa memotong baja tebal? Tentu saja, dengan Luo Feng dan kekuatan kelompoknya, mereka tidak berada di tempat yang dekat dengan para pejuang legendaris. Mengapa para petarung kuat? Karena mereka mengandalkan energi genetik.
Dulu ketika manusia terinfeksi oleh virus RR pada periode Grand Nirvana, gen kita mulai berevolusi untuk melawan virus. Instruktur Jiang Nian tersenyum, ketika gen berevolusi ke titik tertentu, ia dapat menyerap energi redup dari kosmos. Energi itu menyelimuti setiap sel tubuh Anda. Selama proses ini, gen, tulang, sel, darah, organ, dan kulit Anda semua akan terus berevolusi dan menjadi lebih kuat. Tulangmu bisa menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih keras daripada berlian. Organ Anda akan cukup kuat untuk menahan napas dalam air selama setengah jam, dan lebih lama. Semua ini bergantung pada energi yang Anda serap dan sel dengan Anda. Itu menjadi kekuatan Anda, dengan kata lain, energi genetik. Instruktur Jiang Nian menunjuk artikel di layar. Ini adalah teknik untuk meningkatkan gen Anda, teknik Wuxin Xiangtian yang juga merupakan satu-satunya teknik untuk melatih energi genetik Anda. Luo Feng segera mulai dengan cermat membaca artikel itu. Energi genetika, peningkatan gen manusia, bergantung pada evolusi. Jadi begitu, Luo Feng mengerti setelah dia membacanya dengan cermat. Orang normal tidak dapat melatih ini karena gen mereka tidak cocok. Setelah kekuatan tinju Anda mencapai 900 kg, kecepatan Anda mencapai 25 ms, dan kecepatan reaksi Anda semua melewati tanda yang diperlukan untuk seorang calon pejuang, maka gen Anda siap untuk pelatihan. 90% calon pejuang mampu memulai pelatihan. Kalian bisa mulai mencoba melatih energi genetikmu di bulan ini. Instruktur Jiang Nian tersenyum, dan teknik Daoying yang paling berharga hanya akan tersedia untukmu setelah kamu menjadi pejuang. Hanya ada satu cara untuk melatih energi genetik Anda di bumi. Namun, ada jutaan teknik Daoyin. Pelatihan dalam teknik Daoyin dapat meningkatkan kecepatan pelatihan energi genetik hingga 10 kali lipat. Itu sebabnya teknik Daoyin dihargai oleh semua kekuatan. Bab 13, Kegembiraan. Pengajar. Bai yang tidak bisa membantu tetap bertanya. Saya telah mendengar tentang betapa hebatnya teknik Daoyin, tetapi seberapa besar teknik mereka? Bagaimana itu dapat meningkatkan proses pelatihan energi genetik? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut beruban berkata, Bai Yang, aku akan memberitahumu dengan cara ini. Misalnya, jika Anda tidak mempelajari teknik Daoyin dan hanya menggunakan teknik Wuxin Xiangtian selamanya, maka sel Anda akan penuh dari energi setelah 5 menit pelatihan sehari. Sel-selmu tidak akan bisa menyerap lebih banyak energi. Namun, dengan menggunakan teknik Daoyin, kapasitas selmu akan meningkat. Dengan cara ini, Anda dapat berlatih selama 8 menit, mungkin 10 menit, dan bahkan mungkin 1 jam. Pria parubaya ini memandang ke arah kelompok Luo Feng. Kalian mengerti sekarang? Setelah mendengar ini, Luo Feng tiba-tiba menyadari. Teknik Daoyin hanya meningkatkan nafsu makan setiap sel, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Sel-sel yang menyerap energi samar kosmos dan mengubahnya menjadi energi genetik sama seperti bagaimana manusia perlu makan makanan. Jika seorang pria hanya bisa makan 3 kali makan, teknik Daoyin bisa membuatnya makan 5 atau 10 kali makan. Jiang Nian tersenyum, jika Anda tidak berlatih teknik Daoyin, maka berpura-pura bahwa jumlah energi yang dapat diserap sel Anda adalah 1 unit. Begitu Anda mulai berlatih teknik Daoyin, jumlah energi yang dapat diserap sel Anda bisa menjadi 2 unit, 3 unit, atau bahkan lebih. Dengan kata lain, pelatihan 1 tahun Anda bisa melampaui 10 tahun pelatihan orang lain. Ini adalah pesona dari teknik Daoyin. Setiap pejuang di tempat kejadian berbicara tentang teknik Daoyin, karena masing-masing dari mereka jelas memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang topik tersebut. Tentang teknik Daoyin, pejuang terkuat, pemimpin semua dojo limits, Hong, menciptakan 9 jenis teknik Daoyin. Jika Anda bergabung dengan dojo saya limits dan berkontribusi cukup terhadap dojo, maka Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik Daoyin kelas atas ini. Para pejuang semua tertawa dan memikat Luo Feng dan kelompoknya. Semua kekuatan besar di bumi berharap memiliki lebih banyak pejuang di negara mereka. Instruktur, Luo Feng tiba-tiba berbicara. HM? Instruktur Jiang Nian tertawa ketika dia melihat ke arah Luo Feng. Apa masalahnya? Instruktur, tentang pria berambut perak yang baru saja keluar dengan kepala instruktur. Kenapa dia bisa menghentikan semua bentuk perlawanan hanya dengan 1 tatapan? Kekuatan macam apa yang dimiliki pejuang ini? Luo Feng belum pernah mendengar bahwa para pejuang sekuat ini, jadi dia sangat ingin tahu. Instruktur Jiang Nian sedikit tertawa, sementara para pejuang di sampingnya benar-benar tertawa terbahak-bahak. Nak, orang yang berjalan keluar dengan kepala instruktur adalah pembaca semangat. Pembaca roh bahkan lebih sedikit jumlahnya daripada kita para pejuang. Para pejuang semua tertawa ketika mereka berkata, tentu saja, para pembaca roh biasanya juga pejuang. Namun, mereka adalah eksistensi yang paling menakutkan di dalam para pejuang. Pembaca roh? Luo Feng terkejut. Luo Feng telah membaca pengantar tentang mereka berkat internet modern.
Mereka semua mengatakan bahwa para pembaca roh adalah keberadaan khusus di dalam para pejuang, dan juga keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, internet tidak menjelaskan secara spesifik seberapa mengerikan mereka sebenarnya. Setelah kamu menjadi pejuang di masa depan, kamu akan mengenal pembaca roh. Instruktur Jiang Nian tertawa. Baiklah, ujian calon pejuang hari ini sudah berakhir. Anda bertiga dapat kembali ke rumah juga. Yap, pastikan Anda memberi stempel kontrak pada dokumen Anda. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Ya, instruktur. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan. Mereka dikawal dan diawasi dengan cermat oleh penjaga yang memegang senjata saat mereka meninggalkan sektor ini. Pintu masuk sektor Mingyu. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang semuanya tersenyum cerah. Nama saya Bai Yang, dan saya dari Akademi Militer Top di Jiangnan. Keluargaku tinggal di kota Yangzhou, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk mengikuti ujian saat liburan musim panas. Bai yang mengulurkan tangannya kepada Luo Feng dan Yang Wu untuk berjabat tangan. Aku senang bisa bertemu denganmu dua. Akademi Militer Top Jiangnan? Luo Feng berencana pergi ke sana. Luo Feng tertawa. Namaku Luo Feng, dan dia adalah Yang Wu. Kami berdua dari Dojo Limits wilayah Xi'an. Masa depan saudara Luo Feng pasti tidak terbatas. Tidak banyak orang yang menjadi pejuang bahkan di kelas elit kami di Akademi Militer. Bai yang dengan senang hati berteman. Untuk Luo Feng menjadi calon pejuang di usia muda, dia bahkan lebih senang menjadi teman. Luo Feng mungkin menjadi orang yang sangat penting di masa depan. Yang Wu tertawa di samping. Jangan katakan banyak. Pasti sudah takdir bagi kita semua untuk lulus ujian di tempat yang sama di hari yang sama. Hari ini hari yang baik. Ayo cari restoran untuk makan sepuasnya dan mengobrol dengan gembira. Oke, Bai yang tersenyum dan menerima. Ayo pergi, Luo Feng juga tertawa. Mereka bertiga baru saja lulus ujian calon pejuang dan penuh semangat. Mereka memilih restoran dan makan siang bersama, dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Luo Feng minum minuman keras hari ini dan menunggu untuk melaporkan kabar baik kepada keluarganya di kereta bawah tanah. Namun, ada terlalu banyak orang di kereta bawah tanah. Dia takut jika dia mengucapkan kata-kata, lulus ujian calon pejuang, dia akan menimbulkan keributan. Ya, tidak akan terlambat untuk menelepon setelah aku keluar dari kereta bawah tanah. Setelah mengambil jalur kereta bawah tanah 1 ke stasiun Jalan Song'an, akan memakan waktu lama untuk sampai ke jalur 11 stasiun Jalan Song'an. Aku akan memberitahu ayah, ibu, dan kakak sekarang. Luo Feng bersemangat sampai sekarang. Calon petarung. Keluarganya sangat miskin dan bekerja selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun, dan akhirnya ada beberapa prestasi. Saat dia berdiri di trotoar stasiun Jalan Song'an, Luo Feng mengeluarkan ponselnya. Bip. BIP. Setelah mengetikkan nomornya, Luo Feng menunggu. Halo. Ponsel membawa suara saudaranya. Luo Feng tertawa dan berkata, ini aku. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa kakakmu? Tentu saja saya lulus. Haha, iya, oke. Luo Feng memegang ponselnya dan dengan gembira berkata, apa ibu sudah pulang? Oke, biarkan ibu mengambil telepon. Halo, Bu, ini aku, Feng. Luo Feng penuh kebahagiaan. Ketika dia mendengar suara gembira ibunya di ponsel, sisi mata Luo Feng mulai menjadi lembab, karena dia telah bekerja terlalu lama untuk hari ini. Bu, kamu sudah bertanya 3 kali. Saya benar-benar lulus ujian. Formulir akan tiba di rumah dalam beberapa hari. Aku sudah makan, dengan 2 orang lainnya yang lewat. Luo Feng tertawa. Oh, panggil ayah. Jangan khawatir, Bu, aku tidak akan lupa. Oke, saya tahu. Setelah menutup telepon, Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Kebahagiaan, kepuasan. Bukankah latihan pahit Luo Feng sejak kecil semua demi hari ini? Luo Feng mengatur napasnya dan menenangkan dirinya sendiri, kalau tidak dia tidak akan bisa menelepon ponsel ayahnya. Dalam keluarga ini, Luo Hongguo adalah gunung keluarga, pilar keluarga. Sebelum Luo Feng menjadi anggota elit, keluarga harus benar-benar bergantung pada apa yang diperoleh ayahnya. Meskipun ibunya bekerja, dia membutuhkan energinya untuk merawat kedua putranya, terlebih lagi karena salah satu dari mereka cacat. Pekerjaan renovasi rumah ayah pahit dan sulit. Dia sering terluka saat bekerja. Ayah, mulai sekarang, kamu tidak akan pernah harus melalui pekerjaan yang melelahkan lagi, Luo Feng berpikir dalam hati. Bip. BIP. Sebuah suara datang dari ponsel ketika Luo Feng menunggu ayahnya menjawab. Bab 14, kamu memintanya. Kenapa tidak ada jawaban? Sekarang sekitar jam 12, jadi ini seharusnya waktu makan siang. Ayah saya dan yang lainnya sedang melakukan renovasi sekarang dan mereka biasanya beristirahat pada siang hari, jadi dia seharusnya bisa menjawab telepon.
Luo Feng memandang layar ponselnya dengan ragu dan menekan fungsi pencarian lokasi ponsel. Layar ponsel dengan cepat menampilkan peta kota Yangyou. Titik merah kecil di peta melambangkan lokasi ponsel Luo Feng, sedangkan titik hijau kecil melambangkan ayahnya. Tidak terlalu jauh dari tempat saya sekarang. Luo Feng langsung tahu di mana lokasi ayahnya saat ini dan tidak bisa menahan senyum. Aku akan lari ke sisi ayahku dan memberitahunya secara langsung tentang kabar baik. Luo Feng dengan cepat pergi ke lokasi yang ditampilkan di peta ponsel. Wilayah Xi'an, sektor Sky Garden. Cepat dan pindahkan barang-barang itu supaya kamu bisa istirahat dan makan siang. Kita juga harus makan. Di salah satu halaman villa pribadi di sektor ini, Zhang Haobai, pucat dan mengenakan celana panjang putih, mendesak para pekerja. Dia bahkan memiliki 3 pengawal berwajah dingin di sisinya. Tuan, jangan buru-buru, perabotan ini sangat berharga. Jangan bermakannya, dapatkan lebih banyak orang dan bekerja sedikit lebih keras. Sebuah truk diparkir oleh halaman pribadi dan memiliki banyak perabotan kayu yang disegel. Perabotan kayu saat ini sangat berharga dan mahal. Mereka adalah barang mewah yang hanya sedikit milik. Sebab, semua manusia tinggal di kota. Ada sangat sedikit tempat untuk menanam pohon, dan sebagian besar pohon digunakan sebagai hiasan. Meskipun ada banyak pohon di luar kota, banyak monster juga ada di sana. Harga kayu sangat tinggi, karena Anda harus bertarung dengan monster untuk mendapatkannya. Sebagian besar furnitur orang saat ini terbuat dari plastik, sementara beberapa yang lebih baik terbuat dari kaca. Keluarga normal tidak akan mampu membeli produk kayu. Hati-hati. Para pekerja perusahaan renovasi itu dengan hati-hati memindahkan perabotan berat dari truk ke tanah. Setelah itu, 3 pekerja akan dengan hati-hati memindahkan perabotan ke halaman. Hati-hati, Zhang Haobai mengerutkan kening dan mengingatkan, ini adalah furnitur yang terbuat dari kayu asli berkualitas tinggi. Jika Anda melanggarnya, Anda pasti akan mendapat masalah dengan bos Anda. 3 pekerja dengan hati-hati memindahkan perabotan. Perabotannya sangat berharga dan berat, sekitar 1000 kg. Agak sulit bagi ketiga pekerja ini untuk memindahkannya. Berhenti dan istirahat sebentar. Pindahkan ke rumah dalam satu napas kemudian, pekerja yang mengangkat di depan memerintahkan, letakkan di sini untuk sekarang. Perlahan, dengan ringan, ketiga pekerja itu perlahan meletakkan furnitur di halaman. Hanya setelah melakukan itu barulah mereka bisa meluruskan punggung dan menghirup udara. Luo tua, aku sudah lapar. Setelah melakukan itu, seorang pekerja jangkung mulai meregangkan tubuhnya. Setelah memindahkan ini dan 2 perabot lagi, kita akan selesai. Setelah itu, kita semua bisa makan bersama. Luo Hongguo tertawa ketika dia melihat kedua pekerja lainnya. Dia menyeka keringatnya dengan kemejanya. Saat itu bulan Juni dan hampir jam 1 siang, jadi itu adalah waktu terpanas hari itu. Bagi mereka bertiga untuk memindahkan perabot berharga yang memiliki berat 1000 kg, itu pasti pekerjaan yang pahit. Bekerja lebih cepat. Perintah Zhang Haobai tidak sabar. Aik, Luo Hongguo membungkuk untuk meraih furnitur. Guys, bekerja keras dan pindahkan furnitur ini ke dalam. Ayo, 1, 2, 3, naik. Luo Hongguo dan kelompoknya berkumpul bersama dan dengan hati-hati menaiki tangga. Mereka dengan cepat memasuki rumah dan keluar segera setelah itu. Ketika Luo Hongguo dan kelompoknya berjalan melewati Zhang Haobai mengerutkan kening setelah mencium keringat yang berasal dari mereka. Orang miskin akan menjadi orang miskin, melakukan pekerjaan pahit semacam ini. Mereka akan memiliki kehidupan yang pahit selama sisa hidup mereka, pikir Zhang Haobai pada dirinya sendiri. Ayah Zhang Haobai kaya, jadi dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Zhang Haobai selalu memandang rendah orang-orang dari kalangan bawah. Baginya, mereka yang mau melakukan pekerjaan pahit semacam ini tidak memiliki semangat juang dan layak untuk menjalani masa-masa pahit mereka. Hati-hati, jangan menyentuh gerbang. Luo Hongguo dan kelompoknya dengan hati-hati memindahkan perabotan langkah demi langkah. Kemejanya basah kuyup. Setetes keringat keluar dari kepala dan bergulir ke leher mereka. Beristirahat sebentar di luar rumah, Luo Hongguo meletakkan perabotan dan menyesuaikan napas mereka. Pergi, 1, 2, 3, naik. Meskipun Luo Hongguo dan kelompoknya lelah, mereka sudah melakukan ini selama 20 hingga 30 tahun, jadi mereka sudah terbiasa. Mereka tahu batasnya, sehingga kesalahan jarang terjadi. Segera setelah itu, Luo Hongguo dan kelompoknya pergi untuk memindahkan furnitur terakhir. Ini benar-benar panas, Zhang Haobai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Saudara Wang, kita akan pergi makan di restoran terdekat nanti. Terima kasih Tuan Muda, ketiga pengawal itu tertawa sebagai balasan. Zhang Haobai melirik furnitur terakhir yang dibawa ketiga pekerja dan mendengus dari hidungnya. Dia secara alami membenci petani seperti ini. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di atas marmer yang digunakan untuk trotoar.
Salah satu ubin memiliki celah, yang tidak sengaja dibuat ketika dia berdebat dengan pengawalnya beberapa hari yang lalu. HM? Mata Zhang Haobai berkedip, saya kekurangan uang baru-baru ini dan sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membuat beberapa. Pada saat ini, Luo Hongguo dan kelompoknya sedang sibuk memindahkan furnitur ketiga. Mendadak, sebuah ponsel mulai berdering. Luo Hongguo, yang saat ini memindahkan furnitur, bersukacita dalam hatinya, itu pasti dari Feng. Namun, karena Luo Hongguo memindahkan furnitur, ia tidak dapat menjawab telepon. Dia harus menelepon kembali setelah dia meletakkan perabot itu. Beristirahat sebentar di luar rumah, ringan, perlahan-lahan, Luo Hongguo dan kelompoknya perlahan menurunkan perabotan. Luo Hongguo mengeluarkan ponsel dari sakunya. Melihat layar, panggilan itu memang dari putranya. Dia tersenyum dan bersiap untuk menelepon kembali. Apa masalah dengan kalian? Hei, kami katakan pada kalian untuk berhati-hati, apa yang kalian lakukan? Suara kemarahan naik. Luo Hongguo dan kelompoknya menoleh dengan terkejut dan hanya melihat wajah muram Zhang Haobai. Zhang Haobai dengan marah menunjuk ke Marmer. Apakah ini bagaimana Anda melakukan sesuatu? Karena kalian bahkan tidak fokus, lihat, trotoar rumah saya rusak oleh kalian. Ini adalah marmer Nanshan yang dibeli di luar kota. Sepotong marmer akan menelan biaya sekitar $100.000, dapatkah Anda membayarnya? Hah? Luo Hongguo dan kelompoknya menunduk dan melihat. Memang, di trotoar menuju jalan, salah satu puala memiliki celah kecil. HMPH, aku akan memanggil bos perusahaanmu. Ada apa dengan ini? Zhang Haobai menggerutu. Saudara Wang, Anda memiliki nomor telepon perusahaan mereka, kan? Panggil perusahaan mereka dan bawa bos mereka ke sini. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang ini lagi. Aku punya nomor telepon perusahaan mereka di sini. Pengawal bernama Wang segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Luo Hongguo dan kelompoknya kenal baik. Itu salah, pekerja besar itu segera berkata, retak pada marmer sudah ada di sana. Saya melihatnya. Membuat alasan? Tidak ada gunanya membuat alasan, Zhang Haobai tertawa keras. Luo Hongguo mengerutkan kening. Sebagai pekerja tua yang berpengalaman, ia tahu perselisihan seperti ini adalah yang paling menyusahkan. Perusahaan biasanya sangat menghargai reputasinya. Jika reputasi mereka dirugikan dan perusahaan tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa pekerjanya tidak membuat celah, maka biasanya perusahaan hanya dapat membayar kerugiannya. Jika perusahaan membayar uang, maka uang itu akan diambil dari gaji ketiga pekerja yang bertanggung jawab. Mari kita pindahkan furnitur terlebih dahulu dan kemudian bicara. Luo Hongguo berbicara saat dia pergi untuk mengangkat perabotan. Pindahkan furniturnya. Zhang Haobai melangkah maju dan mendorong Luo Hongguo dan mulai menceramahi tiga pekerja. Jangan main-main. Mebel di marmer adalah buktinya. Anda ingin memindahkan furnitur dan kemudian bermain bodoh? Saya telah melihat trik kecil ini sepanjang waktu. Tunggu bos Anda datang dan kemudian bicara. Luo tua, Luo tua. Dua rekan kerja lainnya pergi untuk membantu Luo Hongguo naik. Tidak masalah, Luo Hongguo menepis pundaknya. Bagaimana mungkin kalian mendorong orang? Kami bahkan tidak yakin jika kami memecahkan marmer. Apa artinya mendorong? Dua rekan kerja lainnya langsung memelototi dan berbicara dengan marah. Orang-orang yang melakukan pekerjaan semacam ini tidak takut apapun. Jika mereka marah, maka pertengkaran akan terjadi. Bahkan jika mereka dipenjara oleh polisi, mereka hanya menginginkan uang dan bukan nyawa mereka. Bahkan polisi pun tidak dapat berurusan dengan mereka dan pada akhirnya akan membebaskan mereka. Jangan mencoba dan berdebat denganku. Kedua kaki Luo Hongbai seperti kilat dan menendang perut dua pekerja. Peu! Peu! Kedua rekan kerja itu terbang dan jatuh ke tanah. HMPH, kamu tidak tahu dengan siapa kamu berdebat? Zhang Haobai tertawa dingin. Keluarga Zhangnya di wilayah Xi'an memiliki banyak kontak. Bahkan jika dia memukuli beberapa pekerja biasa, tidak ada yang terjadi. Tian tua, monyet besar, kau baik-baik saja. Luo Hongguo juga merasa gugup. Anak muda, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Luo Hongguo berkata dengan marah. Zhang Haobai mengerutkan kening setelah mencium keringat Luo Hongguo dan melambaikan, Saudara Wang, kalian memberi mereka pelajaran sehingga mereka akan diam. Tuan muda, perusahaan renovasi, pengawal bernama Wang menyerahkan ponsel. Oke, Zhang Haobai melambaikan tangannya dan tiga pengawal segera pergi untuk memukuli tiga pekerja, sementara Zhang Haobai memegang telepon. Ya, saya dari Taman Langit. Biarkan ketua Anda Hou mengambil telepon. Ketua Hou, apa masalah dengan tiga pekerja yang Anda kirim hari ini? Mereka ceroboh dan membuka trotoar marmer halaman saya. Cepat dan kirim orang dan bereskan ini. Jika Anda tidak mengetahuinya, jangan berharap uang. Sementara pembicaraan masih berlangsung. Stop, suara marah datang dari luar halaman.
Pada saat ini, Luo Hongguo dan rekan-rekan kerjanya berada di sudut dan memiliki sidik jari di seluruh tubuh mereka dari pengawal. HM? 3 pengawal dan Zhang Haobai semua menoleh. Sebuah gambar teduh terbang ke halaman dan Zhang Haobai mengenalinya dalam sekejap dan mengamuk, "Luo Feng, Anda datang ke rumah saya untuk menerima pemukulan? Persetan denganmu." Luo Feng melihat ayahnya, membungkuk, basah oleh keringat, dan ditutupi dengan jejak kaki. Mata Luo Feng segera memerah. Ayahnya harus menanggung kehidupan yang pahit dan selalu disukai. Dan hari ini, sesuatu seperti ini terjadi padanya. Salah satu pengawal yang bertubuh pendek dan gemuk tertawa dingin ketika dia melangkah. "Pergi dari sini!" Luo Feng berteriak dan kakinya, seperti kilat, menendang dengan kasar. Pengawal itu bahkan memblokirnya dengan lengan kanannya. Peng! Tendangan berat itu segera melebarkan mata pengawal pendek yang gemuk itu. Dia terbang 4 hingga 5 meter di udara sebelum jatuh kembali ke tanah. 2 pengawal lainnya tertegun. "Luo Feng, kamu berani memukul anak buahku?" Zhang Haobai memelototi dan berteriak, "Kamu yang memintanya." "Brengsek!" Luo Feng berteriak marah saat dia melotot tajam dan mengepalkan giginya. Bab 15, aku akan bekerja sama. Serang, serang bersama. Wajah Zhang Haobai merah karena amarah saat dia melambaikan tangannya dengan marah. Luo Feng ini berani mengacaukan wilayahnya dan menyerang pengawalnya. Hati-hati, tendangannya berat, pengawal gemuk di tanah menggosok perutnya. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. "Kido, pikir kamu tangguh ya?" Pengawal bernama Wang dan pengawal lainnya bergegas menuju arah Luo Feng. Ketika mereka menyaksikan kekuatan Luo Feng, mereka berhati-hati untuk tidak meremehkannya. Pada saat ini, Luo Feng bergegas ke sisi ayahnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Luo Hongguo berteriak, "Saya baik-baik saja, Feng, di belakang Anda." Dalam sekejap 2 pengawal datang dari kiri dan kanan untuk menyerang Luo Feng secara bersamaan. Bahkan Zhang Haobai akan mengejar. Mereka bertiga bersama. HMPH. Luo Feng melirik sudut matanya dan langsung berbalik. Dengan kekuatan yang datang dengan rotasi, dia menembakkan lengan kanannya dalam bentuk pisau dan memotong ruang di depannya seolah itu adalah pisau tempur. Lengan itu menyebabkan arus kuat yang berhembus di depannya. Tidak baik, pengawal bernama Wajah Wang langsung berubah dan dia berlari untuk memblokir lengan Luo Feng dengan kedua tangannya. Peng! Suara benturan. Pisau Luo Feng dengan kuat memukul pengawal bernama Dua Tangan Wang. Pengawal bernama Wang merasa lengannya bukan miliknya lagi. Mereka sangat terluka sehingga tidak ada perasaan sejenak. Lengan kanannya jatuh tanpa daya dan dia mundur sambil berteriak, "Lengan kanan saya patah." "Apa?" Zhang Haobai, yang sedang bersiap-siap untuk bergerak, terkejut. Pengawalnya semua anggota elit dojo. Luo Feng, juga anggota elit, harus memiliki kekuatan yang setara. Tidak mungkin serangannya bisa mematahkan lengan pengawal bernama Wang, yang juga anggota elit. Tidak bagus. Pengawal bernama Wang terluka, jadi hanya pengawal tinggi berpakaian hitam yang tersisa. Dia terkejut dan marah ketika menyaksikan kekalahan rekan-rekannya. Pengawal hitam itu mengepalkan giginya dan melolong ketika dia melemparkan tendangan dan pukulan dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Luo Feng cekatan, jadi hanya butuh 2 ayunan untuk menghindari 2 serangan. Dia kemudian bersiap untuk memotong kuat. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara dan menyerang. Potongannya seperti pisau. Ini terlalu cepat, pengawal hitam tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa meletakkan lengannya di atas untuk memblokir dan mengepalkan giginya saat dia menerima serangan. Saat serangan menakutkan Luo Feng turun, jantung pengawal itu dipenuhi dengan rasa takut. Pengawal itu kehilangan perasaan di kedua lengannya dan mereka diperlunak oleh serangan Luo Feng. Namun, memotong Luo Feng tidak kehilangan momentum, setelah memukul lengan pengawal itu jatuh di bahunya. Lebih dari 1000 kg kekuatan langsung membuat pengawal berlutut di tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Haobai, yang sedang bersiap untuk serangan menyelinap, berhenti karena kaget. 3 pengawal, yang satu memegang perutnya ketika dia mencoba memanjat, yang lain memiliki lengan yang patah, dan yang lainnya berlutut di tanah hanya dari 1 potongan. Zhang Haobai. Mata Luo Feng seperti api, seolah-olah dia akan memakan seseorang. "Apa sih yang kamu lakukan?" "Luo Feng, apa yang kamu lakukan?" Zhang Haobai dengan cepat mundur 2 langkah dan berteriak, "Ini rumah saya. Berani-beraninya kau menerobos masuk ke sini dan mengenai bangsaku dan masih bersikap sombong. Kamu berani memukul ayahku, tendang ayahku." Luo Feng mengepalkan tangannya. Semua otot di tubuhnya seperti baja dan nadinya seperti cacing. "Ayahmu, aku bahkan tidak tahu siapa ayahmu, bagaimana aku bisa memukul ayahmu dan menendangmu?" Zhang Haobai tiba-tiba melihat ke arah 3 pekerja yang masih kotor dan ditutupi dengan jejak kaki.
Dia menyadari dalam sekejap mengapa Luo Feng menerobos masuk tanpa mengatakan apa-apa dan mulai menyerang. Zhang Haobai memandang Luo Feng, yang sepertinya dia akan memakan seseorang, dan segera melolong, "Luo Feng, aku memperingatkanmu, kamu." Peng! Luo Feng menendang dengan tajam, kakinya, seperti kilat, mengenai perut Zhang Haobai, yang menyebabkan Zhang Haobai berbaring di lantai dengan wajahnya merah padam. "Peringatan, pantatku!" Luo Feng meraih kerah-kerah baju Zhang Haobai. Perampasannya menyebabkan Zhang Haobai ditangguhkan di udara. Kamu. Zhang Haobai ingin berbicara, tapi dia dicengkeram kerah dan sepenuhnya ditangguhkan, yang membuat banyak tekanan di lehernya. Sudah sulit bernapas, jadi tidak mungkin dia bisa bicara. "Letakkan pemiliknya sekarang." Suara kemarahan datang dari jauh. Sekelompok sekitar 10 pengawal lengkap dilengkapi bergegas. Ada kamera di semua tempat di sektor Sky Garden, jadi para penjaga langsung tahu tentang pertarungan. Semua orang yang tinggal di sektor ini penting, jadi keamanannya tinggi. Mereka bergegas ke sini dalam sekejap dan memanggil polisi. Saat Luo Feng melihat penjaga datang, dia mencibir pada Zhang Haobai dan melemparkannya ke samping seperti benda. Zhang Haobai jatuh ke rumput, yang mewarnai bagian kemeja putihnya yang hijau. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Luo Feng berjalan menuju sisi Luo Hongguo. Bukan apa-apa, hanya beberapa goresan. Luo Hongguo memandang pengawal yang tampak kesakitan dan wajah Zhang Haobai yang sakit dan dengan cemas berkata dengan suara rendah, "Feng, kenapa kamu bahkan tidak tahu cara mengendalikan kekuatanmu? Anda mengalahkan mereka seperti ini, sehingga biaya medis pasti akan tinggi. Mereka bahkan bisa menuntut Anda." "Ya, Feng, kamu sedikit berlebihan," pekerja lain khawatir. "Tidak masalah, kerja bagus. Mereka bahkan tidak memperlakukan kami seperti orang-orang sebelumnya," pekerja tinggi lainnya berkata dengan marah. Para penjaga sektor ini mengenal keluarga kaya dengan baik. 3 pengawal keluarga Zhang semuanya adalah pengawal elit dan anggota elit dojo. Sekarang mereka semua menderita cedera besar, mereka tidak akan memprovokasi Luo Feng untuk sementara waktu. Meskipun kamu dibayar untuk menjadi pengawal, tidak ada yang mau dihajar dan tulangnya patah seperti ketiga pengawal itu. Bip bip. Tiba-tiba suara sirene polisi datang, jadi semua orang menoleh dan melihat satu mobil polisi dengan cepat berhenti di depan gerbang keluarga Zhang. 4 pintu mobil terbuka dan 4 polisi berlari keluar. "Polisi ada di sini," para penjaga segera bergerak keluar dari jalan. "Tidak baik, polisi ada di sini." Luo Hongguo dan kelompoknya semua terkejut, dan Luo Hongguo menyeret Luo Feng ke sudut dan dengan cepat berkata dengan suara rendah, "Feng, kamu melukai mereka, jadi akan ada masalah begitu Anda tiba di kantor polisi. Jangan terburu-buru, saya akan segera menemui Anda seorang pengacara." "Ayah, aku lulus ujian calon pejuang," kata Luo Feng pelan. Hanya dengan satu kalimat ini, Luo Hongguo yang sangat tidak sabar segera santai dan menghela napas lega. "Benarkah? Itu hebat. Feng, jika Anda lulus ujian, maka bahkan polisi itu tidak memiliki hak untuk menahan Anda. Calon pejuang menjadi pejuang setelah mengikuti ujian tempur. Begitu kebugaran tubuh mereka berlalu, maka mereka dapat melatih energi genetik mereka. Jadi, menurut aturan negara, setelah seorang calon pejuang atau pejuang terseret ke dalam kasus-kasus, agen keamanan kota mengurus hal-hal. Kota Jiangnan secara alami memiliki agen keamanan kota Jiangnan untuk mengurus hal-hal, jadi polisi reguler tidak memiliki hak untuk menahan mereka. Namun, ayah, otoritas yang lebih tinggi masih perlu menyetujui kepergianku. Butuh beberapa hari lagi sampai dokumen calon pejuang tiba di rumah saya dan diperbarui di profil saya, Luo Feng berkata pelan. Jadi, menurut hukum, saya secara teknis bukan calon pejuang saat ini. Saya hanya akan menjadi satu dalam beberapa hari lagi. Luo Feng secara resmi menjadi pejuang prospektif ketika direkam ke dalam profil publiknya. Bahkan jika ada masalah beberapa hari ini, tidak ada masalah. Hubungi dojo batas dan minta mereka untuk saya dan buktikan bahwa saya lulus ujian calon pejuang. Setelah itu, saya bisa segera meninggalkan kantor polisi, Luo Feng berkata. Namun, jika tidak ada masalah, maka tidak perlu melewati semua kerumitan itu. Hanya beberapa hari di kantor polisi. Setelah itu, saya tidak akan bisa tinggal bahkan jika saya ingin. Luo Hongguo mengangguk. Luo Feng. Kedua polisi itu menghampiri dan salah satu dari mereka menegur, kamu berani menerobos masuk ke properti sipil lain dan melukai orang-orang mereka. Berjalan, Anda ikut dengan kami ke kantor polisi. Teman-teman kepolisian saya akan bekerja sama, Luo Feng tersenyum ketika dia berjalan maju, ayo pergi. Namun, saya tidak yakin apakah mobil Anda dapat memuat kita semua. Kedua polisi itu panik. Jangan khawatir, aku punya mobil. Zhang Haobai menoleh dan melihat ke arah 4 polisi, Paman Liu, dia menyerang dan melukai aku dan ketiga pengawalku, kita semua adalah saksi untuk itu. Bawa mereka semua. Polisi yang dipanggil Paman Liu memerintahkan.
Luo Feng, Zhang Haobai dengan jahat menatap Luo Feng. Kemarahan dalam hatinya luar biasa. Kemarahannya telah mengumpulkan selama 3 tahun sekolah menengah. Pemukulan Luo Feng hari ini mengingatkannya pada waktu di mana situasi serupa terjadi di dojo. Kali ini, bahkan kematian tidak akan membuat Anda keluar dari ini. Anda berani melukai saya dan pengawal saya dengan sangat buruk. Kami bahkan dapat membuat kasus ini dan memberi Anda beberapa tahun penjara. Mari kita lihat apakah kamu masih begitu sombong. Luo Feng tersenyum ketika dia berjalan ke mobil polisi. Bersambung. Bab 16, Penjara. Ruangan itu kosong, gelap, dan dingin. Udara dingin terus mengalir, Anda tidak bisa membantu tetapi menggigil. Ini adalah ruang interogasi? Namun Luo Feng memiliki rasa ingin tahu di wajahnya ketika dia melihat sekeliling ruangan. Mereka melemparku ke ruangan gelap ini dan mengatur AC pada pengaturan yang begitu tinggi. Apakah mereka mencoba melakukan beberapa perang psikologis? Sebelum interogasi bahkan dimulai, Luo Feng sudah menang. Luo Feng, yang telah lulus ujian calon pejuang, tidak takut dengan trik polisi. Di luar di ruang keamanan, beberapa polisi melihat ke dalam ruangan melalui kamera keamanan mereka. Salah satu petugas wanita muda bertanya-tanya, "Kepala, mengapa pria muda ini tidak merasakan apa-apa?" Biasanya ketika seseorang memasuki ruang interogasi dan tinggal di sana selama setengah jam, mereka mulai panik karena kekhawatiran mereka sendiri. Jangan meremehkannya, profilnya menyatakan bahwa dia adalah anggota elit dojo. Dan dia bahkan melukai 4 anggota elit. Petugas setengah baya yang botak itu tertawa. 1 melukai 4. Jika dia sekuat itu, mungkinkah dia calon pejuang? Jika dia, maka itu akan menjadi masalah, kata salah satu petugas pria muda. Dia bukan pejuang yang prospektif, profilnya mengatakannya dengan jelas. Petugas setengah baya botak berkata, "Ayo pergi, Xiao Yang, ikut denganku untuk menginterogasinya sebentar." "Ya, Kepala." Di dalam ruang interogasi, Luo Feng telah menunggu lebih dari setengah jam. "Kamu di sini?" Luo Feng tersenyum ketika dia melihat kedua polisi itu masuk. Petugas setengah baya yang botak terkejut, pria muda ini tiba-tiba tenang. Dia masuk dengan petugas muda lainnya dan duduk di depan meja interogasi. Dia kemudian tersenyum, berkata, "Maaf, kami menginterogasi beberapa orang baru saja yang menyebabkan penundaan. Jadi itu sebabnya kami butuh waktu lama untuk tiba." "Tidak masalah," Luo Feng kemudian bertanya, "bagaimana dengan 3 pekerja dari perusahaan renovasi, kemana mereka pergi?" "Kami membiarkan mereka kembali ke rumah," petugas setengah baya yang botak tampak ramah. Luo Feng mengangguk. Dalam hal ini, Luo Hongguo dan kelompoknya adalah korban, jadi mereka dilepaskan. 3 pekerja dari perusahaan renovasi dan Zhang Haobai dan 3 pengawalnya semua memberitahu kami semua tentang apa yang terjadi. Yang benar adalah melawan kamu. Apakah Anda punya kata-kata? Petugas setengah baya botak menatap Luo Feng. Biasanya, ketika seseorang mendengar bahwa kebenaran tidak ada pada mereka, mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Luo Feng tersenyum, "Tidak banyak. Zhang Haobai dan 3 pengawalnya, keempatnya adalah belatung. Mereka berani memukul ayah saya, jadi saya hanya memberi mereka pelajaran." "HM?" Petugas setengah baya yang botak dan petugas laki-laki muda itu tertegun. "Peng!" Petugas setengah baya muda itu membanting meja dan memarahi, "Luo Feng, dapatkan nyata. Ini kantor polisi, berhenti bersikap sombong." "Sombong? Saya memberitahu Anda apa yang terjadi." Luo Feng tersenyum, "Baiklah, itu saja yang harus saya katakan." Petugas setengah baya botak mengerutkan kening, "Luo Feng, kesombongan Anda tidak akan membantu kasus Anda. Anda sengaja melukai mereka sedemikian rupa, jadi beberapa tahun di penjara tidak akan mengejutkan. Kamu lebih baik menjelaskan kejadian yang terjadi secara detail." "Aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Petugas setengah baya yang botak itu mengerutkan kening. Dia memandang Luo Feng dengan hati-hati, yang tetap diam. Akhirnya, petugas setengah baya botak melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Jangan sesali ini. Jatuhkan dia." Luo Feng tersenyum saat dia berdiri. 2 petugas pria bergegas ke ruang interogasi dan dengan paksa mengantarnya keluar. Penjara wilayah Xi'an tepat di sebelah kantor polisi. Pengaruh para pejuang telah menyebabkan masyarakat saat ini banyak berkelahi dan bertengkar, sehingga banyak orang ditahan di sini. Setiap daerah memiliki penjara mereka sendiri untuk menahan orang-orang ini, dan Luo Feng akan memasuki penjara hari ini juga. Setelah berganti ke seragam tahanan abu-abu, Luo Feng dikunci. 299, ini kamarnya. Masuklah. Penjaga itu mendorong Luo Feng masuk dan mengunci pintu penjara. Orang-orang yang dikurung di sini kebanyakan adalah pencuri, pengemudi mabuk, petarung, dan penjahat menunggu persidangan mereka. Kasus perkelahian Luo Feng adalah hal biasa di sekitar sini. Sederhananya, itu hanya pertarungan kecil antara beberapa orang.
Namun, jika kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, maka memang ada kemungkinan Luo Feng menerima beberapa tahun penjara. Alasannya tentu saja Luo Feng bukan calon pejuang. Di sel penjara. Heh, yang baru? Seorang pria botak dengan tato terbaring di tempat tidur. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua yang dengan patuh memberinya pijatan. Orang botak memelototi Luo Feng, "Kido, kalian semua kulit dan tulang. Tidak buruk, datang dan tendang betisku." Luo Feng menatap aneh pada botak kasar. Dia telah mendengar desas-desus tentang intimidasi di dalam sel, tetapi itu hanya rumor. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan peristiwa semacam itu. "Sialan, kau tuli?" Brute botak itu melotot dan berdiri. Menarik, Luo Feng sangat ingin tahu. Mengambil perkelahian. Setelah binatang botak menyaksikan kurangnya rasa hormat Luo Feng, dia tiba-tiba mengangkat tangan seperti daun palem dan pergi ke kepala Luo Feng. Dengan sedikit gerakan, lengan Luo Feng keluar seperti ular beludak dan meraih pergelangan tangan botak itu. "HM? HM?" Brute botak itu bergetar hebat, dia merasa lengannya terjebak oleh ikatan besi. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali dan wajahnya tidak bisa membantu, tetapi untuk berubah sepenuhnya, dia tahu dia dalam kesulitan besar. "Kau ingin aku menendang tulang keringmu?" Jari tangan kanan Luo Feng menguat dan memelintir pergelangan tangan botak itu, yang dengan susah payah naik ke tanah dan memohon, "Saudaraku, aku gagal mengenali kekuatanmu. Saudaraku, tolong biarkan aku lolos." Rasa sakit yang intens membuatnya berteriak tak terkendali. Luo Feng mengerahkan kekuatan dan melemparkan brute botak ke dinding. "Katakan padaku setiap kali kamu ingin aku menendang tulang keringmu," kata Luo Feng dengan humor yang buruk. Dengan itu, dia tiba-tiba melompat, dan dengan bantuan dengan tangan kanannya, dia sudah berbaring di tempat tidur. Binatang botak itu duduk di sudut dan menggosok pergelangan tangan kanannya. Dan lelaki tua dan lelaki muda kurus di tempat tidur yang juga di dalam sel memandangi si botak yang kasar, dan kemudian memandang Luo Feng. "Baldie Huang, ada apa?" Penjaga yang berdiri di depan penjara mencibir, "Siapa yang mengacaukanmu? Bagaimana ini bisa terjadi?" "Oh, pengingat cepat. Pemuda baru yang baru saja bergabung dengan Anda datang ke sini setelah mengalahkan 4 anggota elit dojo. Hati-hati dan jangan memprovokasi dia." Setelah mengatakan itu, penjaga menyanyikan himne kecil dan pergi. Seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Botak-botak tampak ketakutan ke arah tempat tidur. Satu orang memukul 4 anggota elit dojo? Itu kacau. Sementara itu, Luo Feng berpikir tentang apa yang dia baca di aula batas, tentang teknik energi genetik, HM, karena aku toh tidak ada hubungannya di sini. Ketika hari mulai gelap, aku mungkin juga mencoba untuk melatih energi genetikku. Pejuang mengandalkan energi genetik untuk kekuatan mereka yang tak terhentikan. Ketika Luo Feng merencanakan pelatihan energi genetisnya di dalam selnya, di dalam kamar di KTV dekat kantor polisi wilayah Xi'an, 2 pria muda sedang menggoda seorang wanita muda. Salah satu dari mereka menjerit dan melolong ketika dia bernyanyi. Dan pemuda itu justru Zhang Haobai. "Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang," Zhang Haobai melambaikan tangannya. Satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu adalah Zhang Haobai dan remaja lain yang mengenakan kacamata. "Saudara Yo, saya minta bantuan Anda di sini," Zhang Haobai berbicara. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk diminta maka jangan menahan diri," kacamata yang mengenakan remaja tertawa, "jika saya dapat membantu, maka saya pasti akan segera melakukannya." Seperti ini, ada seseorang bernama Luo Feng. "Belatung ini selalu melawanku." Saat dia berbicara, Zhang Haobai meludah dengan marah. "Kali ini, dia melukai 3 pengawalku dan memukuliku. Saudaraku, aku tidak bisa mengambil ini. Orang ini dikurung di penjara sekarang, jadi saya ingin meminta saudara Yo untuk melewati para penjaga dan memberi pelajaran pada Luo Feng." "Oh, tidak masalah. Namun, saya butuh uang untuk kerja sama para penjaga." Kacamata yang memakai remaja mengerutkan alisnya. "Uang bukan masalah, aku punya 100.000 di sini. Setelah tugas selesai, saya akan memberikan 100.000 lagi." Zhang Haobai segera melemparkan dompetnya ke arah remaja itu. "Haha, luar biasa." Kacamata yang memakai remaja bahkan tidak melihat dompet dan mengangguk. 200.000. "Kita bisa melakukan apa saja padanya selama kita tidak membunuhnya. Katakan padaku, bagaimana kita memukulinya?" "Patahkan salah satu kakinya dan salah satu lengannya." Zhang Haobai menggertakkan giginya. "Tentu, itu mudah." Kacamata yang memakai remaja segera mengangguk. Zhang Haobai mengingatkan, "Saudara Yo, Luo Feng ini bukan target yang mudah. Dia memukuli saya dan ketiga pengawalnya." "Jangan khawatir," kacamata yang mengenakan remaja tertawa dengan percaya diri, "kamu bisa menaruh kepercayaan 1.200 hati kepadaku dan menunggu kabar baik." Bab 17, Larut Malam di Penjara. Jauh di tengah malam. Bulan dan bintang-bintang tidak terlihat di langit hari ini, jadi sel tempat Luo Feng berada benar-benar gelap.
Hanya jalan di luar sel yang memiliki cahaya. Mendengkur terus berdering di seluruh sel, menunjukkan bahwa hampir semua orang tidur nyenyak. Mendadak, di ranjang sebelah kiri, Luo Feng, yang semula berbaring diam, duduk. Kakinya disilangkan dan solnya menghadap ke depan. Tangannya bertumpu pada kakinya dan punggungnya lurus sempurna. Menurut artikel yang saya lihat di Balai Batas, hanya ada satu jenis pelatihan energi genetik di bumi, pelatihan Wuxin Xiangtian. Begitu seseorang mencapai tingkat kebugaran tubuh seorang pejuang, mereka biasanya dapat memulai pelatihan energi genetik mereka segera. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam. Artikel itu mengatakan bahwa, perasaan, pertama adalah yang paling sulit. Untuk menyerap energi kosmik, Anda harus dapat merasakannya terlebih dahulu. Menurut artikel itu, energi ini tersebar di seluruh bumi. Bahkan bintang-bintang di alam semesta memiliki energi ini. Namun, kebanyakan orang tidak dapat mendeteksi keberadaan energi. Selama aku bisa melakukan perasaan, akan mudah untuk menyerapnya. Orang-orang berbakat dapat merasakan energi pada hari pertama pelatihan mereka. Para pejuang yang kurang berbakat membutuhkan waktu 1,5 tahun hanya untuk merasakan energinya. Luo Feng menyesuaikan napasnya dan mempertahankan posisi teknik Wuxin Xiangtian. Wuxin mengacu pada 2 sol, 2 telapak tangan, dan arteri utama di kepala. Bernafas. Napas Luo Feng perlahan stabil. Saat dia menstabilkan dirinya, Luo Feng bisa merasakan hatinya menjadi tenang. Tubuhku harus mengendur. Wuxin Xiangtian adalah proses alami. Saya harus menenangkan hati saya seperti danau di pantulan cermin. Pengendalian diri Luo Feng baik sehingga dia bisa perlahan menenangkan dirinya, bahkan hatinya tenang. Itu benar-benar diam. Napasnya nyaris tak terdengar. 1 menit, 2 menit, 30 menit, 1 jam. Luo Feng tiba-tiba membuka matanya, di mana energi yang disebut ini? Kenapa saya tidak bisa merasakannya? Hati dan tubuhku seharusnya sangat tenang sekarang. Mungkin, seperti artikel itu katakan, orang yang berbakat dapat berhasil pada hari pertama, tetapi orang yang tidak berbakat akan membutuhkan 1,5 tahun untuk merasakan energinya. Aku akan mencoba lagi. Luo Feng menutup matanya dan mencoba merasakan energi yang dijelaskan dalam artikel itu. Santai, tenang. Inilah 2 poin yang paling ditekankan teknik Wuxin Xiangtian. Masih tidak benar, setengah jam kemudian, Luo Feng membuka matanya. Luo Feng telah menyaksikan bahwa tahap pertama pelatihan energi genetik perasaan sangat sulit. Aku akan mencoba untuk yang terakhir kalinya. Jika saya tidak berhasil, saya akan menunggu sampai besok malam. Saya harap saya bisa berhasil. Luo Feng berharap dalam hatinya, menutup matanya, dan mulai menenangkan dirinya lagi untuk merasakan energi. Waktu berlalu dengan lambat, 10 menit, 30 menit, 50 menit, 1 jam 20 menit. Kenapa itu masih tidak berfungsi? Dalam keadaannya yang hampir meditatif, pikiran Luo Feng mulai melambat juga. Perlahan. Dalam kondisi yang hampir meditatif ini, Luo Feng memiliki sedikit harapan di lubuk hatinya, berharap untuk merasakan energi. Namun, seiring waktu berlalu, Luo Feng tertidur. Orang normal yang tidak memikirkan apa-apa dan menutup matanya selama setengah jam pada larut malam akan tertidur, dan Luo Feng sudah melakukan ini selama 3 jam. Akan tertidur, Luo Feng lupa untuk mencoba dan merasakan energinya. Sangat nyaman. Luo Feng, yang tertidur, merasakan energi samar menembus solnya, telapak tangannya, dan arteri utama kepalanya. Pada tingkat stabil yang lambat, itu memasuki tubuhnya. Apa ini? Luo Feng masih setengah tertidur. Ini energinya. Luo Feng tiba-tiba bangun dan membuka matanya. Perasaan yang dia miliki sebelumnya segera menghilang. Luo Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa merasakan energi ketika dia akan tertidur. Aku merasakannya, itu pasti energi yang kucari. Luo Feng sangat senang di dalam. Menurut artikel itu, begitu kamu lulus tes calon pejuang, banyak orang dapat memulai pelatihan energi genetik mereka. Bahkan jika Anda tidak merasakannya secara sadar, tubuh Anda perlahan-lahan menyerapnya tanpa sadar. Luo Feng tahu bahwa perasaan barusan berarti dia menyerap energi. Namun, kecepatan penyerapan semacam ini terlalu lambat. Perasaan seperti itu. Luo Feng menutup matanya dan mencoba merasakannya lagi. Dia menstabilkan napasnya dan menenangkan hatinya. Kesadarannya terfokus pada telapak kakinya, telapak tangannya, dan arteri kepalanya. Dia mencoba merasakan energi yang baru saja dirasakannya. Dia merasa seperti merasakan energi, tetapi pada saat yang sama dia merasa seperti tidak. Perlahan, perasaan itu semakin jelas. Ini dia. Suatu hal yang sangat kecil seperti nafas melayang perlahan. Ketika mendekati sol Luo Feng, itu meresap perlahan. Ini adalah energi. Luo Feng fokus pada Wuxin, dan dia fokus pada menyerap energi.
Secara alami, kecepatan Sol, telapak tangan, dan arteri kepalanya menyerap energi meningkat, itu langsung mendekati kecepatan 100 kali lipat. Jika kita mengatakan bahwa energi merembes masuk seperti beberapa tetes air dari celah di pipa air di awal. Lalu sekarang, retakan itu lebih besar dan, seperti sungai kecil, energi tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Luo Feng. Perasaan itu membuatnya menggigil ke tulang. Energi tak berbentuk dan tak berwarna memasuki tubuh Luo Feng. Sel-sel yang kelaparan dan kehausan dengan gila melahap energi yang datang dari 5 jalur yang berbeda. Di dalam sel. Ketika energi memasuki sel, ia dengan cepat diserap oleh mitokondria dan pada saat yang sama, mengeluarkan energi yang aneh. Energi ini diserap oleh sel, yang mulai menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi. Cetak biru DNA juga mulai sedikit berubah, dan sel mulai membelah, satu menjadi dua. Waktu berlalu perlahan. Tubuh Luo Feng terus berubah, apakah itu permukaan kulit, otot, tulang, dan bahkan lapisan setiap sel tunggal, setiap bagian tubuh telah berubah. Perubahan ini adalah evolusi kehidupan, peningkatan gen kehidupan. Menurut panduan pelatihan, manusia, mulai sejak lahir, tidak mampu menyerap energi. Jadi dalam keadaan kelaparan, ketika Anda menyerap energi untuk pertama kalinya, Anda menyerap jumlah tertinggi. Yang juga merupakan waktu peningkatan kekuatan tercepat. Luo Feng merasakan tingkat kebugarannya berubah. Di bumi dan di seluruh alam semesta, ada jumlah energi yang tak terbatas. Jumlah yang hanya diserap Luo Feng diabaikan. Namun, bagi Luo Feng, ini adalah lompatan terbesar dalam kekuatan yang pernah ia miliki. Kepadatan tulangnya meningkat, sel-sel mengurangi volumenya dan membelah menjadi dua, serat-serat otot meningkatkan diri, dan berat badan Luo Feng terus meningkat. Hidup, sangat aneh. Di otak. Di tempat di mana Luo Feng tidak bisa merasakan, energi mengalir di kedalaman otaknya. Sejak lahir hingga sekarang, 3 guncangan hingga ke kedalaman otaknya menyebabkan 3 koma. Dan malam ini, sejumlah besar energi mengalir masuk. Namun, perubahan ini berbeda dari 3 kali lainnya, itu lebih pingsan. Luo Feng, yang sedang berlatih, tidak menyadarinya sama sekali. Ding dong. Fajar, matahari baru saja terbit, sekitar jam 5 atau 6 pagi. Semua bel di penjara berdering. Setiap tahanan mulai bangun. Luo Feng, yang duduk bersila untuk sementara waktu, akhirnya membuka matanya dan tersenyum. Memang, ini adalah energi yang paling aku bisa menyerap dalam satu durasi. Saya menyerap selama hampir 2 jam sampai tubuh saya penuh. Luo Feng bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan lebih dari sebelumnya. Setelah tadi malam, aku merasa seperti tingkat kebugaranku telah meningkat bahkan lebih dari apa yang diberikan koma selama ujian kepadaku. Luo Feng berpikir, kekuatan tinjuku mungkin sekitar 1.500 kg sekarang, mungkin bahkan lebih tinggi. Hanya tes yang bisa mengatakan seberapa besar kekuatannya sebenarnya meningkat. Waktu untuk sarapan, beberapa tahanan meninggalkan sel mereka untuk makan. Luo Feng melompat dari tempat tidurnya, menyikat giginya, dan mencuci muka untuk sarapan. Pada saat ini, di lorong, 3 tahanan mengenakan seragam berjalan menuju sel Luo Feng. Salah satu dari mereka berteriak, "Baldie Huang, aku mendengar orang yang sangat terampil datang ke selmu, mengalahkan 4 anggota elit sendirian." Saudara Liu, dia benar-benar tangguh, di sel Luo Feng, pria botak itu tertawa dan mengangguk. Oh. Ketiga tahanan saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, tidak ada kesalahan. Jumlah sel, usia, dan kekuatan semuanya benar. Saudara Yu berbicara tentang dia. Bab 18, Pertarungan Geng. Di penjara. Setelah sarapan, para tahanan mulai kembali ke sel mereka satu persatu. Di sel ketiga dari kiri di lorong selatan, 4 tahanan berbaring diam di tempat tidur mereka. Seorang berlemak berkata dengan suara rendah, "Kakak, saya berbicara dengan Bos Li saat sarapan dan dia mengangguk setuju. Kami akan mengirim 3 profesional kami. Dengan 2 gorila, Bos Li, kita akan memiliki 5 pria." Dengan itu, Luo Feng itu seharusnya tidak menjadi masalah. Berlemak, aku dengar Luo Feng bisa mengalahkan 4 anggota elit sendirian. Dia cukup tangguh. Seorang pria berotot dengan tato berbentuk anjing hitam berkata pelan. Anjing hitam, berlemak, selain kita, Brother Rio mengirim ular kobra. Bahkan jika kita tidak berhasil, ular kobra pasti akan. Seorang pria parubaya bermata satu berkata dengan tenang. Kobra? Fatty dan Black Dog yang berotot semuanya terkejut. Ya. Dalam kebetulan murni, kobra juga dikunci di sini. Pria bermata satu itu mengangguk. Dengan kobra, kita tidak mungkin gagal. Fatty bersemangat, namun, seperti apa kobra itu? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami akan bergerak bersama. Setelah makan siang saya akan bernegosiasi dengan Bos Li. Pria bermata satu berkata dengan tenang, tanpa kesalahan, kita akan bergerak bersama dan mengambil tindakan pada waktu makan malam.
Ingat, bahwa senjatamu, namun, senjata yang dibicarakan tahanan ini hanyalah bilah kecil yang terbentuk dari mengasah sikat gigi. Meskipun ada beberapa pemeriksaan ketat di penjara ini, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan penjara berskala besar. Namun, bahkan di penjara berskala besar, orang-orang licik hampir selalu dapat menyelundupkan senjata dan amunisi. Tidak peduli seberapa aman tempat itu, selama orang menjalankannya, akan ada celah. Tentu saja, orang-orang di penjara ini hanya sedikit goreng. Mereka dipersenjatai dengan pisau belaka dan potongan kaca. Malam. Saudara Luo. Saudara Luo. Saat dia berjalan keluar dari selnya, setiap tahanan yang ditemuinya dengan patuh menyapa Luo Feng. Kisah Luo Feng tentang pertempurannya antara 4 anggota elit telah menyebar sekitar semalam. Hampir semua orang di penjara tahu kekuatan pemuda ini. Di kafetaria. Ini disebut kafetaria, tapi itu hanya lobi tertutup. Meja perak panjang, stabil, sekitar beberapa lusin. Segala sesuatu di penjara ini cukup bagus, kecuali makanannya. Sejak Luo Feng berhasil dalam pelatihan energi genetiknya tadi malam, ia berada dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Dia berjalan ke konter dan menerima kotak makan siang plastik dari para penjaga, tetapi hanya beberapa makanan seperti lumpur di dalamnya. Saat dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam, hanya ada beberapa makanan seperti lumpur kelabu. Ketika dia menciumnya, ada aroma kentang. Jadi ini adalah makanan mentah legendaris. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Cukup terkenal. Tapi meskipun itu disebut makanan mentah, itu sebenarnya adalah makanan terburuk mutlak masyarakat. Jika Anda makan makanan mentah ini, Anda hanya perlu 5 sen sehari. Hanya dengan mengetahui hal itu seharusnya cukup memberitahu Anda tentang kualitas benda-benda di dalamnya. Lobi perak, meja perak, dan kotak makan siang perak. Sejumlah besar orang mengenakan seragam datang satu persatu dan menerima kotak makan siang mereka. Luo Feng duduk di sisi meja dan menundukkan kepalanya saat dia mulai makan makanan mentah ini. Pada saat ini, seorang remaja kurus berkacamata yang mulai mengutuk, bahkan babi dan anjing makan makanan lebih baik dari ini. Saat ia makan 2 gigitan dari isi kotak makan siang di sebelah Luo Feng. Cepat, kau kalah, beri aku 2 merokok. Di lobi perak besar, lebih dari 100 tahanan berbicara satu sama lain. Itu sangat berantakan dan kacau. 2 penjaga berdiri di luar pagar, keduanya memegang senapan serbu. Mereka malas melirik ke dalam dan kemudian mulai tertawa dan berbicara satu sama lain. Kamera keamanan di atas terus merekam semua peristiwa lobi perak. Peng, seorang pria bermata satu duduk di meja 3 meter di sebelah kanan Luo Feng. Dia melirik Luo Feng dan tertawa, "Kamu Luo Feng?" Luo Feng menatap binatang bermata satu di matanya, "Kamu?" "Aku Long." Binatang bermata satu itu menyeringai ketika dia tertawa. "Naga bermata satu," kata suara rendah. Seorang lelaki gemuk pendek duduk di depan binatang bermata satu itu. Pada saat ini, 2 orang kasar duduk di sebelahnya seperti menara baja. Kedua brute itu dengan dingin melihat ke brute bermata satu itu. Kemudian, pria gemuk pendek tertawa dingin, "Ketika kami pergi keluar untuk bersantai kemarin, orang-orangmu memukul kakakku, kan? Beritahu kami, bagaimana kami akan menyelesaikan masalah ini?" "Brengsek," brute bermata satu memutar matanya dan memberi kuliah, "Fatili, lebih baik kau menjauh dariku saat ini. Jika kau macam-macam denganku, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri." Pria gemuk pendek itu menatap dingin dan tertawa, "Naga bermata satu, sepertinya kamu tidak mau bicara." Luo Feng makan 2 gigitan lagi di sela-sela dan melirik. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk menjadi tertarik. Dalam pandangannya, itu jelas 2 kekuatan besar di penjara yang akan bertarung. Bicara omong kosong. Jika kau masih ingin bicara, persetan. Satu-satunya mata naga bermata satu itu berguling saat dia memberi kuliah. "Persetan, serang!" Wajah pria gemuk pendek itu mengerikan ketika dia berteriak. Seketika, 2 brute seperti menara baja di sebelahnya mulai bergerak. Salah satu dari mereka mengangkat meja perak yang panjang dan membantingnya ke binatang bermata satu itu, sedangkan yang lainnya melancarkan tendangan seperti kilat. "Berani menabrak bos kita? Saudara, ayo pergi!" Seluruh lobi langsung menjadi kacau. "Peng!" Salah satu tahanan mengangkat bangku dan dengan ganas membantingnya ke kamera keamanan di sudut. Setiap kali ada perkelahian geng skala besar di penjara, hal pertama yang Anda lakukan adalah menghancurkan kamera. Tanpa bukti nyata, polisi tentu saja dapat secara acak memilih tahanan untuk disalahkan. Di lobi perak. "Ah!" Naga bermata satu itu mengeluarkan lengan kanannya dan memblokir tendangan kasar itu. Namun, itu adalah tendangan yang sangat kuat, sehingga naga bermata satu melangkah mundur beberapa langkah, sampai ke sisi Luo Feng. 2 brute seperti menara baja dengan cepat dikejar. Orang-orang di bawah naga bermata satu juga bergegas menuju ke arah ini. Tiba-tiba, Luo Feng berada di pusat pertarungan geng.
Tidak percaya aku kacau dalam hal ini, Luo Feng hanya bisa berdiri. Dia terlalu malas untuk terlibat dalam hal ini. Pada saat itulah Lemak di bawah perintah naga bermata satu bergegas menuju Luo Feng. Dia tiba-tiba mengungkapkan pisau yang tajam dari sekrup dan mengarahkannya ke pinggang Luo Feng. Sebelum itu, naga bermata satu itu memperlihatkan pisau kecil di tangannya dan bersiap-siap untuk menusukkannya ke Luo Feng. HM? Luo Feng tiba-tiba merasakan bahaya. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan sedikit sakit di pinggangnya, seolah-olah sesuatu yang tajam telah menusuk tubuhnya. Namun, saat Luo Feng menegangkan otot-ototnya, dia melompat seperti macan tutul dan melompat melewati meja di depan. Tetapi pada saat ini, hehe. Dua brute seperti menara baja meluncurkan kaki mereka seperti kapak pertempuran menuju Luo Feng. Kau meminta kematian. Luo Feng, yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam sekejap, melolong dengan suara keras dan membenturkan kedua tangannya ke kedua kaki. Dua menara mirip baja yang dijuluki gorila tertawa dingin di hati mereka. Energi ledakan kaki jauh lebih kuat daripada lengan. Apakah mereka akan takut pada Luo Feng? Peng, peng. Suara rendah yang mencolok, diikuti oleh suara patah tulang. Dua orang brute yang seperti menara baja itu melolong kesakitan. Mereka berdua terbang menjauh dari tinju Luo Feng dan membanting meja jauh. Di bangku dan lantai, ada noda darah yang bisa mengejutkanmu. Kedua bajingan itu menahan kaki mereka kesakitan saat mereka berguling-guling di tanah. Apa? Naga bermata satu bersama dengan anjing hitam dan berlemak yang ada di sampingnya semua terkejut. Pada saat ini, weng-weng, alarm tindik telinga berbunyi. Semua penjaga di penjara dengan cepat bergegas keluar dari tempat peristirahatan mereka untuk berkumpul saat mereka menuju kafetaria. Luo Feng menyentuh pinggangnya dan melihat darah telah menodai seragamnya. Legenda itu benar, para pejuang yang mampu melatih energi genetika memiliki kekuatan tinju 3 hingga 4.000 kg. Peluru kecil biasa tidak mampu menembus otot mereka. Pisau si gemuk hanya menembus kulit Luo Feng dan dihentikan oleh otot-ototnya. Jadi kalian memainkan sandiwara. Luo Feng melirik naga bermata satu dan pria gemuk pendek, matanya penuh keganasan, yang menyebabkan keduanya menjadi pucat karena kaget. Semua orang di dia terluka. Naga bermata satu berteriak marah. Semuanya bersama. Pria pendek gemuk juga melolong nyaring. Ketika mereka berteriak, mereka mengangkat bangku untuk membanting Luo Feng. Mengikuti tindakan bos mereka, pria-pria lain secara alami mulai bergegas bersama dengan bangku mereka sendiri. Gerakan Luo Feng seperti hantu, kedua kakinya seperti tembakan meriam, menendang setiap tahanan ke udara. Untuk tahanan biasa, Luo Feng tidak terlalu kejam, karena mereka hanya mengikuti perintah. Namun, Luo Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada dua pemimpin dan lemak yang menikamnya. Peu! Potongan Luo Feng mematahkan bangku menjadi dua dan lengannya menghantam naga bermata satu itu, menyebabkannya terbang di udara. Lengannya berbelok searah jarum jam 90 derajat. Semua orang diluncurkan ke udara, bangku dan meja dipelintir dan dihancurkan satu persatu. Perbedaan. Ini adalah perbedaan antara seorang pejuang yang telah terlatih dalam teknik energi genetik dan narapidana agresif reguler. Ketika Luo Feng memindai kelompok tahanan, kacamata tipis yang mengenakan remaja yang diam-diam menonton tiba-tiba melambaikan tangannya. Memberhentikan. Ketika cahaya dingin melewati langit, dia sudah di depan Luo Feng. Bab 19, bangun. Remaja kurus itu adalah Cobra, terkenal di wilayah Xi'an. Kenaikan ketenarannya adalah teknik melempar satu tangan. Ketika para tahanan lain mulai mengeroyok Luo Feng, remaja Cobra itu mencari peluang terbaik untuk menyerang. Tepat ketika Luo Feng keluar dari tangan, dia menyerang. Pisau yang dilemparkan itu sangat menyeramkan. Saat terbang, itu diblokir oleh tubuh tahanan, jadi Luo Feng bahkan tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya. Siu! Pisau terbang di antara celah celana tahanan yang dibuang oleh Luo Feng. Ketika Luo Feng melihat pisau itu, jaraknya hanya 2 meter. Tidak baik. Aku tidak bisa, kecepatan reaksi Luo Feng cepat, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk menggerakkan tubuhnya keluar dari jalan. Pisau itu tidak bertujuan untuk organ vital, tetapi untuk bahu kanan Luo Feng. Tidak. Luo Feng melirik. Bagi seorang pejuang, lengannya sangat penting. Luo Feng menggunakan pisau dan tangan kanan. Jika pisau menembus sendi dan membelah tulang, maka dia tidak akan bisa menggunakan teknik melawan binatang buas selama beberapa bulan. Dengan kata lain, jika dia dipukul, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam ujian tempur 1 Agustus, dia harus menunggu sampai 1 Februari tahun depan. Tidak. Minggir. Dengan kecepatan pisau dan jarak 3 meter, pikiran Luo Feng tidak memikirkan konsekuensi sama sekali. Pada detik yang tepat ini, pada saat yang genting ini, roh Luo Feng mengencang dan semua ototnya didorong ke ekstrim. Dia menatap pisau dengan hanya satu tujuan dalam pikiran.
Hindari pisau ini, jangan biarkan pisau ini mengenai bahuku. Peu. Pisau itu, yang akan mengenai Luo Feng, aneh dan misterius sedikit berubah arah. Itu akan membuat pukulan langsung dengan bahu Luo Feng, tapi sekarang itu hanya menyerempetnya dan merusak lapisan kulit pertama Luo Feng. Darah perlahan-lahan mewarnai seragam Luo Feng di area bahu. Semua orang berlutut, semua orang berlutut. Cepat dan turun. Pada saat ini, sejumlah besar pengawal yang memegang senapan serbu bergegas ke lobi. Semua tahanan, yang sebelumnya tidak terkendali, dengan patuh berlutut. Bahkan remaja, kobra, kurus itu berlutut. Dia memandang Luo Feng dengan wajah terkejut, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana pisau saya hilang. Melihat polisi bergegas, bahkan Luo Feng segera berlutut. Bagaimana pisau itu berubah arah sekarang? Luo Feng, yang berlutut, bingung. Namun, sakit kepala yang mengerikan tanpa peringatan sebelumnya dimanifestasikan. Rasa sakit itu seolah-olah seseorang menumbuk lonjakan ke dalam otak Luo Feng. Rasa sakit menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng kram dan dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kalian lihat aku. Polisi, yang sudah mengendalikan situasi, takjub melihat penampilan Luo Feng. Luo Feng benar-benar merah dan banyak berkeringat. Beberapa darah bahkan keluar bukannya keringat, yang menyebabkan seragam Luo Feng menjadi hampir sepenuhnya merah. Nadinya meledak seperti ular biru melingkar di sekitar Luo Feng, yang membuatnya tampak sangat mengerikan. Tidak bagus, dia sudah keluar. Cepat, cepat dan kirim dia ke ruang medis. Meskipun Luo Feng kehilangan kesadaran, tubuhnya masih benar-benar merah. Dalam benak Luo Feng, kekuatan besar, misterius terus-menerus melonjak dari pikiran Luo Feng dan langsung menyatu dengan setiap tempat di tubuh Luo Feng. Di bawah baptisan kekuatan misterius ini, tulang, organ, darah, otot, dan kulit Luo Feng mengalami perubahan drastis. Bahkan setiap sel berubah dengan cepat. Tingkat perubahan ini ratusan hingga ribuan kali lebih cepat dibandingkan dengan pelatihan energi genetik Luo Feng. Secara teori, perubahan drastis seperti itu harus merobek tubuh. Namun, ketika kekuatan misterius bergabung, bagian dalam Luo Feng benar-benar tidak terluka, meskipun kram, kehilangan darah, DLL. Cepat, hati-hati, kirim dia ke ruang medis. Polisi mulai membawa Luo Feng ke ruang medis. Kekacauan yang disebabkan oleh pertarungan geng skala besar dengan cepat dibersihkan. 8 malam. Di penjara 3 lantai yang menakutkan, ada film yang diputar di layar 200 inci di lobi di lantai pertama. Berhenti. Seorang pria paruh baya berkata sambil duduk di sofa sambil mengenakan piyama. Segera, film yang sedang diputar dihentikan sementara. Pada saat ini, suara ketukan datang dari luar. Masuk, pintu terbuka dan seorang pria mengenakan seragam militer masuk dan menyapa, "Petugas, kami menyelidiki segala sesuatu tentang pertarungan geng besar kali ini." Youhua yang mengatur ini untuk berurusan dengan pria muda bernama Luo Feng. Namun, hasilnya adalah sejumlah besar orang terluka dalam pertempuran melawan Luo Feng, beberapa bahkan memiliki luka besar. Bocah Youhua yang itu? Menggunakan pengaruh keluarga Yo, dia cukup sombong, piyama mengenakan pria paruh baya berkata acuh tak acuh. Meskipun Youhua yang mengatur ini, kami memperkirakan bahwa pria muda bernama Zhang Haobai adalah orang yang sebenarnya di balik ini, perwira militer berkata dengan hormat, kami membolak-balik file Luo Feng. Alasannya dikurung terkait dengan Zhang Haobai, jadi kemungkinan Zhang Haobai meminta bantuan Youhua yang cukup tinggi. Cina memiliki 6 kota besar saat ini. Karena umat manusia telah berkumpul bersama tidak seperti sebelumnya, kendali negara atas warganya meningkat. Namun, perwira, penyelidikan kami tentang adegan pertempuran geng, bangku logam dan tanda meja menunjukkan bahwa tingkat kebugaran Luo Feng tidak diragukan lagi mencapai tingkat pejuang, kata perwira militer itu dengan percaya diri dan bujukan. Semua bangku dan meja di penjara terbuat dari logam. Tinju Luo Feng benar-benar mengubah bentuk meja dan memotong satu potong bangku menjadi 2. Betapa menakutkannya ini! Tingkat pejuang. Pria parubaya yang acuh tak acuh sampai sekarang tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening saat dia menatap petugas itu. Apakah kamu yakin? 100% yakin. Perwira militer itu menjawab, aku baru saja memanggil dojo guntur dan dojo batas untuk mengukuhkannya. Luo Feng telah mengikuti ujian calon pejuang dan lulus. Hanya saja profilnya tidak diperbarui, tetapi saya yakin itu akan terjadi dalam beberapa hari ini. Seorang pejuang yang prospektif? Untuk apa dia berlari ke penjara jika dia calon pejuang? Pria parubaya itu mengerutkan kening, jika keadaan benar-benar memanas, maka akan ada masalah besar. Semua pejuang, siapapun, menganggap serius hak-hak mereka. Jika seorang pejuang menderita kerugian karena sistem kepolisian, maka semua pejuang tidak akan senang. Akan ada masalah besar kalau begitu. Karena polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penahanan terhadap pejuang. Di mana Luo Feng? Kata pria paruh baya. Dia menderita sakit kepala yang aneh sejak kecil.
Itu terjadi selama ujian SMA-nya dan sekarang terjadi lagi. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Dia masih koma di ruang medis, jawab perwira militer itu. Pria parubaya itu berpikir sebentar dan memerintahkan, segera bawa Luo Feng ke daerah pemulihan personil militer dan biarkan dia beristirahat. Setelah dia bangun, bawalah aku untuk membuat permintaan maaf pribadi. Besok pagi, kami akan menghubungi dojo tentang batas yang ia tinggali dan menjelaskan semuanya. Kita harus mengendalikan situasi. Setelah itu, kami akan mengirimnya pulang. Ya, perwira militer pergi untuk melaksanakan perintahnya dan pergi. Larut malam. Mata Luo Feng membuat beberapa gerakan kecil dan kemudian terbuka saat dia duduk sendirian di ruang yang suram. Di mana ini? Luo Feng tiba-tiba datang dan memindai lingkungan. Bintik-bintik di pagar di luar jendela jernih dan volume televisi tetangga sangat tinggi. Luo Feng bahkan bisa mendengar percakapan di luar di sisi jalan. Tidak, itu bukan karena mereka keras, itu karena pendengaran saya telah meningkat banyak. Luo Feng turun dari tempat tidur dan berdiri. Saat dia berjalan di dalam ruangan, penglihatannya, pendengarannya, dan bahkan indera penciumannya meningkat dengan jumlah yang luar biasa. Tatapan Luo Feng mendarat di sebuah bangku di sampingnya. Dengan detak jantung, ia merasakan energi tak berbentuk langsung mengendalikan tinja. Energi tak berbentuk ini tidak dapat dirasakan, tapi Luo Feng sendiri bisa merasakannya dengan jelas. Energi tak berbentuk ini datang dari pikirannya. Kekuatan apa ini? Bagaimana saya mendapatkan kekuatan semacam ini? Luo Feng bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat dia merasakan kekuatan supranatural bertindak seperti tangan tanpa bentuk. Pada saat malam ini, tinja sebenarnya mulai mengambang. Dengan pikiran Luo Feng, seluruh tempat tidur di sampingnya mulai melayang. Dia menoleh ke televisi, dan bahkan televisi pun mulai melayang. Segera setelah itu ada 3 kursi, mesin pembuat teh, dan kabinet di sampingnya. Semuanya mengambang di atas tanah. Sangat cepat. Hampir segala sesuatu di ruangan ini mengambang di atas tanah, seperti di ruang di mana tidak ada gravitasi. Aku bisa membuat semua benda ini melayang tetapi tidak merasa tertantang atau lelah sama sekali. Luo Feng perlahan berjalan ke balkon. Itu sudah larut malam dan benar-benar sunyi. Tatapan Luo Feng mendarat di pagar, dan dengan satu pikiran. Salah satu kolom pagar mulai berputar dan terlepas dari pagar. Bagian depan kolom, di bawah tatapan Luo Feng, mulai berputar dan berubah tajam, itu menjadi jarum baja. Semua ini mengambang di udara dengan kekuatan tak berbentuk. Pergi, pikir Luo Feng. Kolom ini bergerak seperti kilat dan melesat ke arah gunung palsu di wilayah kecil. Dengan kecepatan luar biasa, jarum menembus batu besar di gunung palsu. Setelah menembus, itu berbalik dan terbang lurus melalui lubang yang dibuatnya. Suara mendesing. Jarum baja itu seperti jumlah hantu yang tak terhitung banyaknya saat menembus gunung palsu. Seolah menembus sejumlah besar peluru menembus armor, gunung dengan cepat menjadi saringan. Peng! Tiba-tiba ada suara ledakan. Gunung palsu yang tingginya 2-3 meter meledak terbuka dan menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur. Jarum yang dikendalikan Luo Feng juga meledak dan menjadi bubuk. Siapa di sana? Sirene seluruh area pemulihan berbunyi. Sejumlah besar lampu menyala dan beberapa serbu pengawal memegang serbuan bergegas. Luo Feng segera berlari kembali ke tempat tidur di kamarnya, masih kaget dan terpesona, batu yang setebal 2 meter itu menembus dalam sekejap. Kekuatan jarum saya seperti senapan sniper pime yang berat menembak melalui baju besi. Jarumnya tidak cukup kokoh sehingga berubah menjadi bubuk saat menembus gunung palsu. Aku menembusnya 100 kali hanya dalam 1 saat. Bukankah itu seperti menembakkan 100 peluru menembus armor? Luo Feng menarik napas dalam-dalam, apa yang terjadi? Kekuatan misterius dan menakutkan itu, di bidang pemulihan militer reguler ini, telah bangkit. Bab 20, Gelap, Bola Emas. Tidak ada lampu yang dinyalakan di ruang yang suram. Dalam kegelapan total, Luo Feng duduk di sofa. Dia tidak bisa tenang, kekuatan ini terlalu kuat. Pistol biasa hanya bisa membuat penyok dari batu besar itu. Dengan jarum saya dengan mudah menghancurkan gunung palsu, kekuatannya dengan mudah puluhan hingga ratusan kali lebih kuat. Dalam perang antara manusia dan binatang yang telah berlangsung selama beberapa lusin tahun, manusia tidak bisa mencapai kemenangan karena binatang itu terlalu kuat. Ada monster lemah dan kuat di gerombolan mereka. Bahkan monster terlemah pun bisa melepaskan serangan pistol. Bahkan petarung terlemah dapat memblokir peluru hanya dengan otot mereka. Untuk monster yang lebih kuat, bahkan senjata kelas militer tidak dapat membahayakan mereka. Hanya senapan sniper kelas berat, senapan mesin berat berlaras besar, senjata api tingkat tinggi, meriam, DLL, yang dapat membahayakan mereka. Tentu saja,
Monster top seperti elang mahkota hitam, bahkan tidak akan kehilangan bulu setelah menahan rentetan dari meriam Dewa Api 20 mm. Itu benar-benar menakutkan. Aku tidak percaya aku memiliki telekinesis, mungkinkah ini? Hati Luo Feng berdetak kencang, mungkinkah itu kekuatan spiritual, pembaca roh? Luo Feng tahu sedikit tentang pembaca roh. Namun, dia tahu beberapa informasi dasar. Pembaca roh biasanya adalah pejuang yang kuat yang juga melatih energi genetik mereka. Namun, pembaca roh tidak hanya melatih energi genetik dasar, tetapi juga kekuatan kedua mereka, telekinesis. Telekinesis ini disebut oleh sebagian besar, kekuatan spiritual. Namun, saya harus memeriksa nanti apakah itu benar-benar kekuatan spiritual, pikir Luo Feng. Luo Feng hanya melihat satu pembaca roh sejak lahir. Dan itu adalah instruktur kepala orang berjubah hitam misterius, Wutong, yang disebut kapten di balai batas kota Yangyou. Kekuatan jarum itu kuat, tetapi itu tidak akan berguna melawan elang yang dimahkotai hitam. Hanya meriam laser atau senjata nuklir intensitas tinggi yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Luo Feng jelas bahwa, meskipun kekuatannya saat ini luar biasa, ada puluhan hingga ratusan hingga ribuan eksistensi yang bahkan lebih kuat di bumi. Menurut internet, pejuang terkuat yang membunuh elang dinobatkan hitam. Kecepatannya melebihi kecepatan suara. Dia bisa memotong elang mahkota hitam menjadi dua hanya dengan pisau. Satu tendangan bisa menghancurkan apartemen 6 lantai. Ini adalah orang terkuat di dalam semua pejuang. Pejuang terkuat, Hong, Dewa Guntur, terkuat kedua, diperlakukan secara setara oleh 5 negara utama. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Bagi suatu negara yang memperlakukan satu orang secara setara, jelaslah bahwa kekuatan mereka sangat tinggi. Jarumku mungkin bahkan tidak bisa menyentuh tubuh mereka, Luo Feng mengingatkan dirinya sendiri, meskipun dia kuat, masih ada banyak orang kuat lainnya. Meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri ini. Para pejuang itu terlalu jauh untuk dipahami oleh Luo Feng. Kekuatan Luo Feng saat ini sudah cukup bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang hebat. Bekerja keras. Aku masih muda, jadi aku mungkin bisa berdiri di lingkaran para pejuang terkuat di masa depan, pikir Luo Feng dengan semangat. Di kamar yang suram ini, Luo Feng terbangun, jadi dia terlalu bersemangat untuk tidur. Apapun, aku terlalu sibuk untuk tidur sekarang. Saya kira saya akan melakukan beberapa pelatihan energi genetik. Luo Feng masuk ke posisi Wuxin Xiangtian dan menutup matanya untuk memulai pelatihan. Tubuhnya sudah memiliki beberapa energi genetik dan ia memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi sangat mudah untuk merasakan energi. Energi genetik mengalir melalui sol, telapak tangan, dan arteri kepalanya, sepertinya tingkat penyerapan lebih cepat hari ini. Energi mengikuti 5 jalan ke tubuh Luo Feng. Setiap sel di setiap lokasi menelan energi misterius ini. Dengan konversi mitokondria, energi berubah menjadi energi genetik. Kepalaku. Luo Feng bisa merasakan bahwa sejumlah besar energi mengalir ke otaknya dan berkumpul di sana. Hong. Setelah sesuatu seperti getaran jiwa, Luo Feng secara mengejutkan menemukan bahwa kesadarannya telah pindah ke tempat yang sangat misterius. Tempat misterius ini tidak memiliki batas atau dinding, itu hanya hamparan kabut yang tak terbatas. Dalam kabut ini, ada bola emas yang gelap. Bola emas yang gelap ini seperti bintang yang perlahan berputar dengan sendirinya, sembari melepaskan kabut. Kabut tempat misterius ini terus meningkat. Kabut ini adalah, apakah kekuatan spiritual? Luo Feng dengan mudah merasakan energi dalam kabut, itu adalah kekuatan rohaninya yang ia gunakan untuk mengendalikan berbagai hal. Juga, Luo Feng dengan jelas melihat aliran energi transparan bocor ke tempat misterius ini, energi dengan cepat berasimilasi menjadi energi kabut. Luo Feng bisa merasakan bahwa energi transparan adalah energi kosmik. Kabut ini adalah kekuatan spiritual, dan energi transparan ini adalah energi kosmik. Energi kosmis tersedot ke sini dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritualku memanjang dari otakku, Luo Feng terkejut, tempat ini otakku? Atau haruskah saya katakan, alam sadar saya? Alam sadar adalah gelar pejuang gelar khusus yang digunakan untuk pikiran. Mengapa ada bola emas gelap di tengah alam sadar saya? Luo Feng mengamati bola emas gelap ini terus-menerus diputar dengan sendirinya dan melepaskan kabut, kekuatan spiritual. Saat melepaskan kekuatan spiritual, pikiran Luo Feng juga nyaman. Bola emas gelap ini mungkin menjadi penyebab semua koma saya, Luo Feng memiliki intuisi. Bola emas gelap yang melepaskan kekuatan spiritual? Di masa lalu, saya tidak memiliki kekuatan spiritual. Saya hanya mendapatkannya setelah koma kali ini. Luo Feng berpikir, kemudian dengan koma kali ini, bola emas gelap ini melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Tidak hanya memberi saya kekuatan telekinesis, tetapi juga meningkatkan tubuh saya. Tingkat kebugarannya kuat, tetapi dibandingkan dengan telekinesis, itu bukan apa-apa. Kanan.
Ketika para tahanan menyerang saya, salah satu dari mereka melemparkan pisau. Pisau itu tiba-tiba berubah arah ketika hendak menembus bahuku. Saya kira itu karena kekuatan spiritual saya. Luo Feng dengan mudah memotong kebenaran dari situasinya. Memang, bola emas yang gelap memang melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dari koma kali ini. Namun, ketika Luo Feng pertama kali mulai melakukan pelatihan energi genetik pada malam pertamanya di penjara, energi kosmik mulai memicu perubahan di alam sadarnya. Bahkan tanpa pisau lempar, bola emas yang gelap sudah melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Seiring waktu berlalu, itu membangun dan memberinya kekuatan telekinesis. Serangan pisau lempar hanya menyebabkan Luo Feng terbangun sebelumnya. Ada kemungkinan 90% bahwa bola emas gelap ini berulah dan menyebabkan koma sebagai hasilnya. Namun, sekarang bola emas yang gelap terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual, saya seharusnya tidak mengalami koma lagi. Luo Feng berpikir bahwa, seperti bendungan yang menahan air, bola emas yang gelap tidak bisa melepaskan kekuatan spiritual apapun. Karena itu, Luo Feng sakit kepala setiap hari. Sekarang ada saluran untuk mengalirkan air, secara alami tidak ada masalah lagi. Fajar hari kedua. Ketika Luo Feng meninggalkan ruangan dan menuruni tangga, dia menyadari ada seseorang yang duduk di lobi. Selamat pagi, Tuan Luo Feng, seorang pria dengan seragam militer berdiri dan tersenyum. Halo, Luo Feng berkata dengan curiga, di mana tempat ini, bagaimana saya sampai di sini? Juga, kupikir aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Perwira militer itu tersenyum, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Xian, penjara-penjara wilayah An. Ini adalah area pemulihan militer wilayah Xian saya. Tuan Luo Feng, saya tidak percaya Anda sudah lulus ujian calon tempur. Tentu saja, penjara kami tidak punya hak untuk menahan Tuan Luo Feng di sini, jadi Tuan Luo Feng punya hak untuk pulang sekarang. Pulang sekarang? Luo Feng mengangguk. Luo Feng tidak terkejut, karena ketika dia memukuli begitu banyak tahanan kemarin dan terutama ketika dia meninggalkan begitu banyak penyok di atas meja logam, mudah bagi orang untuk menyadari kekuatan sejatinya. Aku ingin bertanya, siapa yang ada di balik semua ini? Luo Feng mengerutkan kening. Perwira militer itu ragu-ragu. Jika penjara Anda tidak bisa menjawab, saya akan menghubungi dojo batas dan pergi melalui agen keamanan kota Jiangnan untuk mengetahui semuanya, kata Luo Feng. Setelah masalah ini keluar, orang akan tahu bahwa seorang calon pejuang dikurung di penjara dan dikerumuni oleh tahanan dan bahwa penjara berusaha menyembunyikan para pelanggar. Di otoritas penjara yang lebih tinggi, pasti akan ada masalah. Petugas militer tertawa, jangan terburu-buru, Luo Feng. Seperti ini, menurut penyelidikan kami, seorang pemimpin geng bernama Yao Huayang mengatur serangan ini. Menurut penyelidikan kami, mereka ingin mematahkan lengan dan kaki Luo Feng. Oh, Luo Feng mengerutkan kening, patahkan lengan dan kakiku? Bagaimana kejamnya, mereka ingin membawaku keluar. Saya bahkan tidak tahu Yao Huayang ini, siapa yang membuatnya melakukannya? Perwira militer itu menjawab, kami sudah menginterogasi Yao Huayang. Seorang remaja bernama Zhang Haobai memintanya untuk melakukannya. Zhang Haobai? Tatapan Luo Feng dingin, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Memang, dia tidak. Perwira militer tersenyum, Luo Feng, Anda dapat memilih untuk pergi melalui agen keamanan kota Jiangnan untuk menahan Zhang Haobai. Dia adalah dalang dari rencana untuk melukai calon pejuang, yang merupakan kejahatan berat. Itu normal baginya untuk mendapatkan 20 tahun penjara. Jangan salahkan saya karena berbicara tidak pada gilirannya, tetapi paman Zhang Haobai juga seorang pejuang. Kata perwira militer, Luo Feng, Anda dapat memilih untuk membuat pamannya kehilangan muka dan meminta agen keamanan untuk menahan Zhang Haobai. Karena agen keamanan menangani semua masalah para pejuang dan memiliki kekuatan besar. Paman Zhang Haobai sama sekali tidak bisa mempengaruhi tindakan agen keamanan. Anda dapat memilih untuk membuat musuh dari pamannya dan berurusan dengan Zhang Haobai. Kamu juga bisa bernegosiasi dengan dia secara pribadi dan membuat keluarga Zhang membayar uang. Semua ini akan diputuskan olehmu, Luo Feng, petugas militer tersenyum, itu saja yang harus kukatakan. Ponselmu dan barang-barang lainnya ada di sini, Tuan Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Untuk bernegosiasi secara pribadi dan membuatnya membayar sejumlah besar uang. Atau berurusan dengannya terlepas dari konsekuensinya. Halo, ayah, Luo Feng mengangkat telepon seluler dan memanggil, aku sudah meninggalkan penjara dan aku akan pulang sebentar untuk sarapan. Jangan khawatir, ayah, putramu sangat kuat sekarang, bagaimana mungkin ada masalah? Bersambung.